Bab 861, Tentara Pemberontak. Nama, Dunia Dewa dan Iblis Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, batas antara distrik C dan D berbeda. Di sekelilingnya, ada tembok besar, dengan jaring listrik yang tak terhitung jumlahnya terpasang. Di balik jaring-jaring itu, ada berbagai sensor berbentuk oval di sekitarnya, yang mengirimkan gelombang konstan. Kecuali seseorang bisa terbang, satu-satunya cara bagi siapapun untuk menyeberang adalah dengan menerobos masuk secara langsung atau melewati detail keamanan ketat dari 20 penjaga, serta berbagai pemeriksaan. Di gang gelap, Yue Zong berada dalam kondisi siluman tingkat ketiga. Dia dengan cepat menilai sekelilingnya, sebelum membuka komputer genggamnya. Menyalakannya, Yue Zong kemudian memerintahkan Bai Yi, kuasai sensor di sini. Ya, Bai Yi menjawab dan saat data melintas di matanya, komputer melepaskan 6 antena berbeda, saat pulsa yang tak terhitung jumlahnya dikirim keluar. Saat pulsa aneh itu dikirim keluar, sensor oval di belakang pagar menjadi sedikit redup, sebelum mendapatkan kembali kilaunya. Namun, tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa mereka telah berhenti memancarkan gelombang konstan. Yue Zong kemudian melompat ke udara, dengan mudah melewati pagar setinggi lebih dari 8 meter, sebelum memasuki distrik B. Distrik di sini melukiskan gambaran yang sangat berbeda dari distrik C dan D. Di sini, gedung-gedung tidak semuanya berkelompok bersama-sama, sebaliknya, setiap rumah berdiri sendiri, dengan pintu-pintu individual. Setiap rumah memiliki tamannya sendiri, garasi, dan segala macam fasilitas. Sejumlah pusat perbelanjaan bertingkat tinggi berada di jantung distrik, dan di atas gedung-gedung mewah itu, lampu-lampu bersinar terang, menerangi area-area tersebut, memberikan nuansa yang cantik. Sebagai perbandingan, distrik C dan D diselimuti oleh kegelapan, hanya beberapa rumah tangga istimewa yang memiliki cahaya. Yang satu seterang langit, yang lain, gelap, lembab, bau seperti sel. Ini adalah kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin di kota merah darah. Yue Zong dengan cepat menyapu pandangan ke distrik B yang makmur dan terus melebur ke dalam kegelapan, berjalan menuju distrik A secara diam-diam. Sekitar setengah perjalanan, Yue Zong tiba-tiba bertemu dengan satuan patroli yang terdiri dari 20 penjaga kota, masing-masing mengenakan seragam hitam, tangan mereka memegang senjata sinar, dan mereka memancarkan aura yang ganas. Selain seragam, para penjaga kota ini dilengkapi dengan helm serbaguna. Mereka dapat memindai semua tanda kehidupan dalam radius 30 meter persegi. Meskipun Yue Zong berada dalam status siluman tingkat ketiga, menyelinap melewati 20 penjaga kota ini tanpa suara dan membuat mereka khawatir adalah hal yang mustahil. Dengan ekspresinya yang sedikit menurun, dia berbalik dan berjalan ke villa terdekat dengan gesit. Kali ini, kita harus berhasil. Kita harus mengambil barang-barang itu dari tangan Wang Yufeng. Yue Zong baru saja memasuki villa ketika suara yang nyaris tak terdengar datang dari villa. Jika bukan karena fisik prajurit ilahi tipe 5 miliknya, dia tidak akan mendengar itu. Wang Yufeng. Jantung Yue Zong berdebar kencang saat mendengar nama itu. Wang Yufeng adalah penguasa kota Blood Red City. Yue Zong dengan demikian dipenuhi rasa ingin tahu terhadap para penghuni villa. Dia terus berada dalam status siluman orde ketiga dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya, diam-diam memasuki kompleks itu. Di dalam villa, ada segala macam sensor dan peralatan radar, mencegah para ahli yang kuat untuk menyelinap masuk. Namun, karena Yue Zong memiliki Bai Yi, barang-barang elektronik itu hanyalah mainan baginya, memungkinkannya akses dengan mudah. Di dalam ruangan rahasia, 3 pria dan 2 wanita sedang berdiskusi. Seorang pria berbicara, Wang Xi, berapa banyak orang kita yang ada di dalam puri kota? Seorang wanita cantik dengan rambut dikuncir kuda berbicara dengan nada yang benar, 300. Saat ini, kita telah berhasil memasukkan 300 orang ke dalam puri. Wang Yufeng, bajingan tua itu sangat ketat, itulah sebabnya orang-orang kita sulit masuk, 300 orang ini sudah merupakan batas maksimal. Namun, berdasarkan informasi dari Sisi, sebagian besar penjaga kota telah dipilih untuk pelatihan. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita. Pria pertama menoleh ke pria berotot di sampingnya, 300, sudah cukup. Waktu untuk bertindak adalah tepat pukul 9 malam. Qian Cheng, kami akan menyerahkan bajingan tua Wang Yufeng itu padamu. Dia adalah prajurit dewa tipe 4 puncak, kau harus berhati-hati. Qian Cheng menyeringai buas, hehe. Li tua,
Serahkan saja padaku. Aku pasti akan mencabik-cabik orang tua aneh itu. Li Tua kemudian membungkuk ke arah 4 orang lainnya, semuanya, pertempuran ini menyangkut pemberontakan kita, masa depan wilayah awan kita. Kita hanya bisa berhasil, tidak ada ruang untuk kegagalan. Jika kita menang, kita dapat membebaskan harapan umat manusia, tetapi jika kita kalah, maka wilayah awan akan selamanya berada di bawah belas kasihan para tiran yang egois itu, dengan rakyat jelata menderita dan mati secara massal. Wilayah awan dan masa depan umat manusia berada di pundak kita. Semua orang, berikan yang terbaik untuk tujuan ini. Qian Cheng tertawa terbahak-bahak, Li Tua, santai saja, dalam pertempuran ini, aku pasti akan merobek kepala Wang Yufeng. Seorang pria berpenampilan biasa dengan ekspresi kaku juga berbicara, yakinlah. Aku akan melakukan yang terbaik. Wanita lainnya, yang berpenampilan biasa juga menjawab dengan dingin, N9 kan, masih ada 1 jam lagi. Yue Zong melirik komputer genggamnya ketika dia mendengar waktu, tersenyum penuh harap, menghilang dalam kegelapan. Distrik A hanya dihuni oleh orang-orang kelas atas, dan tidak ada keamanan yang ketat di perbatasan A dan B. Orang-orang di distrik B dapat memasuki distrik A dengan bebas, meskipun ada perbedaan kelas, jaraknya tidak terlalu jauh seperti langit dan bumi. Yue Zong menghindari beberapa unit patroli, sebelum memasuki distrik A. Distrik A berbeda dari distrik B, bangunan di A tidak sebanyak itu, namun, setiap bangunan menempati wilayah yang sangat luas, seperti seluruh istana. Di setiap istana, pertahanannya sangat ketat. Tepat di tengah distrik, ada kastil abad pertengahan, tepatnya istana kota Blood Red City. Yue Zong dengan hati-hati bermanuver sampai dia berada di hutan sekitar 200 meter dari kastil. Dia menarik semua aura, dengan hati-hati mengamati kastil. Dalam 200 kastil, tidak ada pohon, dan lampu bersinar terang di mana-mana. Tanpa kemampuan untuk menyembunyikan diri, setiap penyusup akan segera disinai oleh lampu-lampu terang itu. Hanya ada 1 pintu, dan dijaga oleh 20 penjaga kota yang mengenakan baju besi yang mirip dengan baju perang matahari. Di dinding istana, ada banyak lubang untuk senjata, serta berbagai sensor dengan berbagai ukuran, yang memancarkan cahaya aneh dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, di atas istana, ada satelit kecil, yang tergantung di udara, mengawasi segala sesuatu dengan radius 10 li. Melihat ini, Yue Zong dapat sepenuhnya merasakan teknologi yang pernah menguasai planet ini, jauh melampaui bumi. Namun, daerah kumuh distrik D tidak dapat dibandingkan dengan petani di bumi, yang tidak mengalami sejauh mana teknologi tersebut. Yue Zong mempertahankan posisinya, bertanya dengan lembut, Bai Yi, apakah kamu dapat mengendalikan satelit di langit itu? Jika dia tidak dapat menghadapi satelit di langit itu, maka mustahil untuk menyusup ke istana. Pada saat yang sama, itu adalah mata. Senjata di dalam istana, yang memungkinkan semua jenis senjata diarahkan ke Yue Zong. Mata Bai Yi mulai berkilat dengan data, sebelum dia menjawab, bisa. Aku bisa menguasai satelit. Butuh waktu 3 menit untuk membobolnya, namun, itu akan memberitahu orang-orang di dalam. Jika aku membobol sistem secara diam-diam, itu akan memakan waktu 10 menit. Silakan pilih pilihanmu. Yue Zong, diam-diam. Ya, mata Bai Yi mulai mengalir dengan data. Bai Yi tiba-tiba bertanya, Tuan, selain aku, ada orang lain yang bermaksud meretas sistem, menguasai sistem. Bagaimana aku harus menghadapinya? Kelompok lain, Yue Zong mengerutkan kening, apakah kamu bisa menguasai, lalu berpura-pura membiarkan mereka menguasai? Bai Yi menjawab, ya. Yue Zong segera menyindir, kalau begitu lakukan itu. Ya, Bai Yi menjawab dan matanya bersinar dengan data. Seseorang datang. Sejak ia berevolusi ke alam tipe 5, indranya telah meningkat, dan ia bisa mendengar langkah kaki samar mendekat. Ia mengaktifkan siluman orde ketiga, menyatu dengan malam dan memanjat pohon, menarik kembali semua aura dan dosa dirinya, menyatu dengan lingkungan. Sejumlah penjaga dengan seragam hitam, helm multiguna, senjata sinar, berbaris, dan hutan segera diambil alih oleh para penjaga. Siluman orde ketiga sangat efisien, menyembunyikan Yue Zong sepenuhnya, menyebabkannya menjadi seperti batu. 7 tentara datang ke bawah pohon tempat Yue Zong berada, namun, mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Para prajurit dapat merasakan semua bentuk kehidupan dalam jarak 30 meter persegi, tetapi mereka sebenarnya tidak dapat menemukan Yue Zong.
Meskipun demikian, mereka terlatih dengan baik, dan mereka turun ke tanah, menjadi setenang lingkungan sekitarnya juga. Atmosfer perlahan berubah tegang seorang perwira melirik arlojinya, sebelum tiba-tiba berteriak, sudah waktunya. Serang. Pada saat yang sama, sejumlah prajurit yang membawa senjata sinar, menyerbu keluar dari hutan seperti macan tutul, menyerbu ke arah kastil. Kaca. Setelah beberapa suara keras, semua lampu di sekitarnya padam. Saat kegelapan menutupi area tersebut, itu memberi para prajurit perlindungan terbaik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tetap tenang, tetap tenang. Singkirkan para pengkhianat sialan itu. Petik 2 petik 2. Lampu-lampu di sekitar kastil tiba-tiba padam, dan seluruh istana menjadi panik dan kacau. Karena berbagai perwira lengah, mereka mengeluarkan perintah yang berbeda. Dari lubang-lubang senjata di dinding kastil, beberapa sinar ditembakkan dalam kegelapan, tanpa target yang jelas. Dalam kegelapan, tembakan seperti itu sebagian besar tidak berguna, sebagian besar dari mereka melewati udara dan mengenai pohon-pohon dan batu-batu besar di sekitar. Moral pasukan pemberontak meningkat tajam, saat mereka tetap diam dan berlari menuju kastil dengan tenang. Salah satu petugas berteriak keras, "Rudal! Luncurkan rudal kendali! Cepat! Singkirkan hama-hama itu!" Di luar istana, sebuah gunung kecil sekitar 2 km jauhnya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan sejumlah peluncur rudal. Rudal ditembakkan, melesat ke arah pintu masuk istana seperti meteor. Tidak, petugas itu melihat rentetan tembakan yang datang ke arah mereka, dan matanya berkilat putus asa saat dia berteriak. Turun, para prajurit yang hendak menyerang juga dengan cepat tiarap. Hong, hong, sejumlah rudal menghantam istana, menyebabkan dinding yang terbuat dari logam paduan hancur berkeping-keping, dan gelombang kejut yang kuat menyebar, menyelimuti para prajurit yang juga dilalap api yang mengepul. Sebelum para prajurit bahkan sempat menunjukkan kekuatan mereka menggunakan peralatan yang mirip dengan Sun Armor, mereka dilalap api dan ledakan, tidak menyisakan apapun. Yue Zong menyaksikan tembok, tinggi dan tebal yang seluruhnya terbuat dari beton paduan runtuh, hatinya terkejut, sungguh ledakan yang mengerikan. Bahkan prajurit ilahi tipe 5 tidak akan bernasib lebih baik tanpa peralatan pertahanan apapun. Teknologi manusia di planet ini benar-benar mengerikan. Beton paduan itu mirip dengan beton bertulang di bumi, namun, pertahanannya lebih dari 10 kali lipat dari yang ada di bumi. Jika sinar elektromagnetik meledak di beton bertulang, ia dapat dengan mudah menembus dinding setebal 5 meter. Namun, sinar yang sama hanya berhasil membuat lubang 20 cm di dinding beton paduan itu. Serang, basmi semua cacing sialan itu. Seorang perwira militer meraung marah dan menyerbu ke bagian dalam istana. Lebih dari 100 prajurit mengikuti dari belakang, menyerbu ke arah istana. Istana kota itu menempati sebagian besar kota darah merah, hanya sedikit lebih kecil dari kota terlarang di bumi. Para prajurit terus menyerbu dengan haus darah dan kegilaan mereka. Kedua unit itu saling bentrok dalam pembantaian gila-gilaan saat mereka bertemu satu sama lain. Yue Zong tetap berada di luar dan melihat 5 pemimpin dari villa yang percakapannya telah dia dengar. Haha, sialan. Pergilah ke neraka, matilah. Qian Cheng mengenakan armor pertempuran nuklei mutasi tipe 4, tombaknya melesat keluar seperti iblis gila saat dia menyerbu ke dalam formasi. Tombak di tangannya terus menusuk dengan bila energi yang kuat, dengan mudah mengiris banyak prajurit, saat darah segar berceceran di mana-mana. Tidak ada yang sebanding dengannya. Sejumlah unit kecil menyerbu ke arah Qian Cheng, hanya untuk dibantai dalam beberapa tarikan napas. Dia bagaikan ujung tombak yang melesat menembus semua rintangan, bergerak mendekati istana. Saat kedua belah pihak terlibat dalam pembantaian habis-habisan, Yue Zong mengaktifkan Stealth Orde ketiganya, menyatu tanpa suara ke dalam kegelapan. Tidak ada yang memperhatikannya. Kemampuan Stealth adalah kemampuan untuk menyembunyikan pengguna dan semua jejak kehadirannya. Setelah mencapai tahap Orde ketiga, kemampuannya bahkan lebih kuat, hampir tak terbayangkan. Yue Zong bisa berjalan dengan nyaman dalam kegelapan seolah-olah diselimuti olehnya. Tidak peduli seberapa banyak orang biasa menatap, mereka tidak akan bisa melihat Yue Zong. Yue Zong terus menyelinap melalui istana, bergerak menuju pusat tempat itu. Berdasarkan laporan Bai Yi, komputer pusat berada tepat di tengah istana. Namun, komputer itu dilindungi oleh semacam penghalang energi. Dengan demikian, Bai Yi tidak bisa mengirimkan gelombang elektromagnetik jarak jauhnya untuk menguasai.
Pasukan pemberontak terus merobek pertahanan satu persatu seperti menebas bilah rumput tinggi. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras dari kejauhan, dan 5 robot tempur besar melesat di langit, menuju ke arah mereka. Di belakang mereka, terdapat beberapa inti tipe 3 dan tipe 4, dengan banyak sekali rune terukir di seluruh rangka mereka. Mereka bahkan membawa meriam elektromagnetik. Litua melihat ke arah kemunculan 5 robot itu dan wajahnya berubah, meraung keras, itu para Reaper. Semuanya berpencar. Ketika para prajurit menoleh, wajah mereka juga berubah pucat, dan mereka dengan cepat mencari perlindungan, sambil menembakkan senjata mereka ke arah para Reaper yang datang. Beberapa sinar yang dapat dengan mudah menembus RH2 ditembakkan ke arah 5 Reaper itu. Rune pada 5 Reaper menyala, dan perisai energi yang kuat muncul di depan mereka, menghalangi serangan sinar-sinar itu. Mata Yue Zong berbinar saat melihatnya, mendesah meskipun dirinya sendiri tidak suka, teknologi konversi perisai energi. Ini benar-benar dikombinasikan dengan teknologi meh, teknologi planet ini benar-benar menakjubkan. Dengan konversi perisai energi, pertahanan, para Reaper ini bahkan lebih kuat daripada RH2 itu. Bahkan seorang jenderal dino kelas menengah tidak akan mampu mencabik-cabik robot seperti itu dengan tangan kosong. Jika itu adalah RH2, seorang prajurit dino biasa dapat mencabik-cabiknya dengan mudah. Setelah 5 Reaper berhasil memblokir serangan senjata-senjata itu, bahu mereka terbuka, memperlihatkan banyak meriam, dan sejumlah roket ditembakkan ke segala arah. Hong, 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 saat ledakan terdengar tanpa henti, para prajurit yang bersembunyi di balik perlindungan langsung dilenyapkan oleh rudal-rudal itu. Dalam sepersekian detik, ratusan prajurit pemberontak langsung ditekan oleh daya tembak para Reaper dengan pertahanan yang tak tertembus dan daya tembak yang tirani. Kelima Reaper ini hampir tak terkalahkan di medan perang, memancarkan niat membunuh yang dingin dan metalik. Litua dari pasukan pemberontak berteriak, "Satelit, kendalikan mereka." Kelima Reaper benar-benar mengerikan, hanya satu saja bisa menyebabkan masalah bagi semua orang yang hadir. Butuh harga yang sangat mahal untuk mengalahkan satu. Begitu mereka tertahan di sini, bala bantuan yang sudah dalam perjalanan akan dapat mengalahkan dan melenyapkan mereka. Saat Litua berteriak, satelit di udara menyala, dan gerakan para Reaper tiba-tiba tersendat. Di tengah bingkai mereka, kokpit mereka terbuka, memperlihatkan 5 pilot yang terkejut. Untuk mendapatkan pemahaman dan nuansa medan perang yang lebih baik, kelima Reaper dibantu oleh satelit. Komandan hanya perlu mengeluarkan serangkaian perintah, mengendalikan kelima Reaper untuk menyerang musuh mereka. Pada saat yang sama, jika pilot memiliki pikiran aneh, penguasa Manor dapat memanfaatkan satelit untuk merebut kendali atas para Reaper. Desain ini ternyata merupakan kelemahan para Reaper. Saat kokpit terbuka dan pilot terekspos, pasukan pemberontak mulai menembaki. Sinar mereka menembus ke 5 pilot. Setelah itu, 5 Reaper menghentikan semua gerakan, tetap diam di sana. 5 prajurit lainnya dengan cepat menyerbu keluar dari pasukan pemberontak, melompat ke kokpit, menjadi pilot baru. Salah satu perwira dari Manor berteriak dengan marah, "Hancurkan mereka. Kita tidak bisa membiarkan para Reaper berakhir di tangan para pemberontak." Saat para Reaper itu berakhir di tangan para pemberontak, maka daya tembak mereka akan meningkat dan menjadi lebih mengerikan. Seluruh Manor tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk menahan serangan mereka saat itu. Para Reaper adalah salah satu senjata teknologi terkuat di wilayah awan. Hanya ada sekitar 100 dari mereka, dan mereka biasanya digunakan melawan ras dino yang memiliki fisik dan kekuatan yang lebih kuat daripada manusia. Memproduksi satu akan membutuhkan banyak uang dan usaha. Pada saat yang sama, semua orang tahu apa yang mampu dilakukan mesin-mesin ini. Setelah mengoperasikan perisai energi, bahkan dino general kelas menengah tidak akan dapat menembusnya. Para penjaga kota dengan cepat melepaskan tembakan, menembakkan sinar laser elektromagnetik mereka sendiri ke arah 5 Reaper. Sebelum robot-robot itu mengoperasikan perisai energi, mereka juga rentan terhadap sinar laser dan elektromagnetik. Tepat saat sinar itu mampu menghantam Reaper, sejumlah perisai energi muncul di depan mereka, memblokir serangan dengan sukses. Setelah beberapa deru mesin, mata 5 robot Reaper berkedip merah, dan mereka berbalik dengan cepat, membuka pelat bahu mereka lagi, memperlihatkan meriam elektromagnetik di dalamnya. Saat berikutnya, beberapa sinar ditembakkan, langsung menuju penjaga kota di dalam istana. Dengan bantuan sistem penargetan satelit di langit,
sejumlah penjaga kota ditembus oleh sinar laser saat mereka berguling-guling dan mengerang. Di bawah pengawasan satelit, bahkan jika penjaga kota bersembunyi di balik penutup, mereka tetap akan dibantai oleh para reaper. Dengan bantuan satelit, kedua belah pihak dapat menunjukkan tingkat pembunuhan yang mengerikan. Di area dengan radius sekitar 2 km persegi, margin kesalahan mereka akan berada dalam 0,2 meter. Karena kekuatan gabungan kedua peralatan tersebut, istana kota secara khusus memasang satelit. Seorang petugas berteriak, "Perisai gelombang radio. Cepat, pasang perisai gelombang radio." Setelah dia meneriakkan perintahnya, sejumlah cakram radar tiba-tiba muncul dari istana kota, memancarkan gelombang radio yang kuat keluar. Gelombang radio yang kuat langsung memutus koneksi antara 5 reaper dan satelit di langit, mencegah sistem penargetan yang efisien untuk membantai penjaga kota mereka dengan sembarangan. Bayi tiba-tiba berbicara dengan peringatan, "Peringatan. Peringatan. Karena adanya gelombang radio, saya kehilangan kendali atas satelit untuk sementara. Untuk mendapatkan kembali kendali, kita harus meninggalkan wilayah yang terkena dampak." Bayi mengandalkan gelombang elektroniknya sendiri untuk menyusup ke peralatan. Meskipun kemampuannya kuat, terkadang juga rentan. Di wilayah yang sangat luas dengan gangguan seperti itu, sulit baginya untuk menunjukkan kemampuannya sepenuhnya. Tatapan Yue Zong jatuh ke kejauhan dan bergumam pelan, "Berhasil." Setelah kehilangan dukungan dari satelit, 5 reaper menghentikan semua serangan mereka. Mata mereka bersinar merah dan terus maju ke dalam istana. Dengan setiap langkah, ada suara ledakan keras, penuh dengan tekanan yang luar biasa. Berbagai sinar laser dan sinar elektromagnetik ditembakkan dari lorong-lorong yang berbeda, menyebabkan riak kecil pada perisai energi yang dihasilkan oleh para reaper itu. Untuk menghancurkan para reaper yang tampaknya tak terkalahkan ini, ada satu ide bodoh lagi, yaitu mengerahkan seluruh tenaga untuk melemahkan perisai energi. Mempertahankan perisai energi membutuhkan energi, jika seseorang menyerang dengan paksa, perisai akan terkuras cadangan energinya. Begitu energi habis, mereka hanya akan menjadi 5 robot dengan daya serang yang tinggi. Dengan menggunakan sinar elektromagnetik dan laser, itu akan cukup untuk merobek lambung mereka. Pasukan pemberontak tidak membuang waktu, karena mereka terus menembakkan senjata mereka sendiri. Dengan bantuan 5 reaper, pasukan pemberontak memperoleh kemenangan, perlahan-lahan menghancurkan berbagai pos penjaga kota. Namun, dengan hilangnya dukungan satelit, bahkan jika 5 reaper memiliki daya tembak yang kuat, kecepatan gerak maju para pemberontak melambat drastis. Mereka harus menyapu setiap area untuk mencari tanda-tanda kehidupan, mendominasi setiap pos pemeriksaan dengan menghabisi para penjaga kota di sana. Dari waktu ke waktu, akan ada ledakan sinar dari tumpukan puing, yang secara langsung membunuh 1 atau 2 prajurit pemberontak. Tumpukan puing itu akan segera menjadi fokus tembakan balasan lainnya, berubah menjadi debu. Kedua belah pihak tak kenal ampun dan tanpa ampun dalam pertarungan mereka, menyebabkan jumlah korban terus bertambah setiap detiknya. Saat mereka terus saling mencabik, Yue Zong telah melewati medan perang saat masih dalam mode silumannya. Di bawah naungan malam, dia menyelinap melewati para penjaga kota, muncul di bagian tengah istana. Pada saat ini, semua pasukan di dalam kota merah darah berkumpul di lokasi ini, bersiap untuk melawan para pemberontak. Mereka mulai berlindung dengan baju zirah mereka yang mirip dengan baju zirah pertempuran matahari. 300, tidak, lebih dari 400. Dalam kegelapan, Yue Zong menghitung dengan cepat dan terkejut. Sebenarnya ada lebih dari 400 prajurit dengan peralatan yang ditingkatkan di dalam puri kota ini. Dengan peningkatan peralatan, para prajurit ini dapat mencapai tahap kekuatan prajurit ilahi tipe 3. Jika mereka dikerahkan keluar dari wilayah awan, mereka akan menjadi faksi yang cukup besar dimanapun. Sebaliknya, di sini, mereka hanyalah penjaga kota biasa. Ketika Yue Zong menghancurkan aliansi matahari, ia telah memperoleh sejumlah peralatan untuk pasukannya sendiri. Namun, dengan pengalamannya yang melimpah, ia dapat mengatakan bahwa bawahannya sendiri jauh berbeda dari para penjaga kota ini. Pasukan Yue Zong sebagian besar terdiri dari para budak, pengalaman pertempuran mereka masih kurang. Namun, pasukan Kota Merah Darah terus-menerus bertempur melawan para prajurit Dino, oleh karena itu ada kesenjangan di antara keduanya. Pertahanan di dalam puri itu ketat, Yue Zong bahkan melihat beberapa jenderal dengan armor pertempuran nuklei mutasi tipe 4.
Bahkan prajurit ilahi tipe 5 akan berada dalam bahaya ketika dikelilingi oleh begitu banyak prajurit elit yang didukung oleh peralatan yang ditingkatkan. Yue Zong mengamati banyak ahli dalam diam, menemukan bahwa pintu masuk dijaga oleh 20 prajurit elit. Pada saat yang sama, ada seorang ahli dengan armor pertempuran tipe 4. Bahkan jika Yue Zong menggunakan stealth, akan sulit untuk menyelinap melewati mereka. Keterampilan itu tidak memberinya tubuh yang tidak berwujud. Yue Zong mengangkat tangannya, dan menembakkan seutas sutra dari cincinnya, menempel di atap di bagian dalam rumah besar itu. Dia menariknya kembali, menarik dirinya ke atas atap. Dia kemudian menempelkan telapak tangannya ke jendela kaca, api iblisnya membakarnya dengan mudah. Dengan lompatan ringan, dia berhasil memasuki sebuah ruangan di dalam kota bagian dalam. Puluhan ahli di dalam kota bagian dalam tampaknya tidak menyadari kedatangan Yue Zong yang diam-diam ke tempat itu. Yue Zong mengeluarkan komputer genggamnya lagi dan bertanya kepada Bai Yi, apakah Anda dapat mengendalikan kamera keamanan dan sensor di sini? Di dalam kota merah darah ini, para ahli jumlahnya banyak. Yue Zong tidak tahu berapa banyak ahli yang ada di sini. Memaksa masuk adalah pilihan terakhir yang enggan ia gunakan. Teknologi prasejarah sangat penting bagi manusia. Tanpa mereka, hanya berdasarkan fisik mereka yang lebih lemah dibandingkan dengan pemakan daging, vampir, klan laut, dan bentuk kehidupan cerdas lainnya, mereka akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Baik itu manusia di bumi, atau perluasan berbagai kekuatan Yue Zong, ia harus mendapatkan teknologi itu di dalam wilayah awan. Bai Yi menjawab, oke. Komputer pusat seluruh kota merah darah berada sekitar 200 meter di bawah tanah, silakan ikuti jalan yang ditunjukkan. Oke, Yue Zong melesat keluar ruangan di luar ruangan. Sejumlah kristal menerangi koridor, memperlihatkan beberapa kamera dan sensor keamanan. Saat dia berlari keluar, umpan dari kamera dan sensor menggambarkan cerita yang berbeda. Bai Yi berkata, ada tangga darurat di sebelah kiri dalam 30 meter. Dia menyapu ke kiri, dan menemukan tangga dengan mudah, sebelum turun dengan cepat. Dengan Bai Yi mengendalikan umpan keamanan, dia membantu menavigasi Yue Zong untuk menghindari sejumlah musuh, menyelinap turun. Tepat saat dia berada sekitar 20 meter di bawah tanah, Bai Yi tiba-tiba bertanya, ada gudang senjata sekitar 30 meter di sebelah kanan. Apakah kamu ingin memeriksanya? Sebagai Super, Bai Yi memiliki proses berpikir yang hampir seperti manusia dan dengan paparan konstan terhadap Yue Zong, dia tahu kebiasaan dan minatnya. Dia mendengarnya dan berhenti, gudang senjata. Dengan cincin penyimpanannya yang ditingkatkan ke harta karun level 10, ruang internalnya telah diperluas berkali-kali. Itu dapat dengan mudah menyimpan peralatan gudang senjata. Karena itu, dia sangat tergoda. Apakah ada penjaga? Ada 4 prajurit yang berjaga. Bai Yi dengan cepat menampilkan umpan dari pintu masuk gudang senjata. Yue Zong melihat dan melihat 4 prajurit dengan baju perang tipe 3 berjaga. Yue Zong merenung sejenak sebelum memutuskan untuk menyerah. Lupakan saja. Tujuan kita adalah komputer pusat. Aku harus melupakan hal-hal tambahan ini untuk saat ini. Sasaran Yue Zong adalah mendapatkan informasi di dalam komputer pusat, mungkin ada informasi yang sangat ia butuhkan. Mengenai gudang senjata, ia dapat mempertimbangkannya setelah semuanya beres. Pertahanan pangkalan bawah tanah itu sangat ketat, dengan banyak sensor, kamera keamanan, jaring laser, meriam, pagar listrik, dan bahkan meriam elektromagnetik. Semua itu juga otomatis. Jika itu adalah prajurit dewa tipe 5 lainnya, mereka pasti sudah diledakkan berkali-kali. Yue Zong dapat menyelinap melewati begitu banyak orang hanya karena bantuan Bai Yi untuk melewati semua pertahanan. Bai Yi tiba-tiba memperingatkan, peringatan, saat ini ada 10 prajurit dengan baju zirah pertempuran tipe 3 yang datang dari arah kiri sekitar 30 meter. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Mata Yue Zong berkilat dingin, dan tubuhnya melesat maju, melesat menuju lokasi, karena kita tidak bisa menghindar, kita akan membasmi mereka. Dalam sekejap, Yue Zong telah mencapai sudut, menghantam ke tengah-tengah prajurit seperti badai. Dengan pedangnya terhunus, sejumlah tebasan mengejutkan mereka. Sementara 10 prajurit ini adalah pejuang berpengalaman dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang telah merangkak melalui sungai darah dan gunung mayat, terhadap serangan diam-diam dari prajurit ilahi tipe 5 seperti Yue Zong, mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Kepala mereka telah berguling ke tanah dalam semprotan darah pada saat Yue Zong melintas melewati mereka.
Ketika dia selesai, dia dengan cepat melepaskan armor tipe 3 dan tombak pertempuran mereka, menyimpannya di cincin penyimpanannya. Itu adalah peralatan teratas, dan dia tidak akan melewatkannya. Setelah menjarahnya hingga bersih, Yue Zong melanjutkan melalui terowongan. Tepat saat dia akan melangkah melalui pintu paduan emas lainnya, perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Dia melompat ke atap terowongan, seluruh tubuhnya mengepul dengan doki gelapnya, membuatnya tetap menempel di permukaan. Pada saat Yue Zong melompat, sejumlah sinar elektromagnetik melesat keluar dari pintu, meledakkan area itu penuh dengan lubang. Jika Yue Zong melewati pintu, dia akan berubah menjadi saringan. Sejak evolusi Yue Zong ke alam tipe 5, kemampuan tubuh bajanya berada pada tahap orde ketiga. Bahkan peluru kaliber berat dan meriam kecil tidak akan mampu menembus tubuhnya. Namun, itu tidak cukup baginya untuk memblokir senjata laser, senjata sinar, dan sinar elektromagnetik. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian terdengar, "Kau sudah datang. Prajurit pemberontak sialan, karena kau sudah di sini, masuklah. Aku tidak tahu metode apa yang telah kau gunakan untuk benar-benar menyelinap ke sini, aku yakin kau dapat melihat apa yang terjadi di sini. Jika kau tidak datang, aku akan membunuh jalang ini." Yue Zong membalik tangannya, mengeluarkan komputer genggam. Di layar, tepat di belakang pintu, ada reaper yang mengarahkan meriam elektromagnetiknya ke pintu. Di sampingnya, seorang pria parubaya yang tampan mengenakan armor pertempuran tipe 4 sedang mencengkeram seorang wanita cantik sambil berbicara dengan marah. Di dekat mereka, ada 9 mayat, cara kematian mereka mengerikan dan mengerikan. Yue Zong mengamati pemandangan itu, mencoba menebak identitas mereka berdua. Apakah dia mata-mata pemberontak? Dia Wang Yufeng. Dia merenung sejenak, sebelum mengeluarkan perisai konversi energi, dan melompat langsung ke dalam ruangan. Wajah Wang Yufeng berubah marah, saat dia menamparkan wanita cantik itu, seperti yang diduga, wanita jalang ini pasti seseorang yang berada di jajaran atasmu. Demi dia, seorang ahli sepertimu benar-benar bersedia datang ke sini untuk mati demi dia. Wanita jalang busuk, kau benar-benar menipuku. Wajah wanita cantik itu mulai membengkak saat dia memuntahkan seteguk darah, beberapa giginya beterbangan. "Selamatkan, aku." Si cantik itu menatap Yue Zong dan memohon. Keadaannya saat ini sangat menyedihkan, tanpa jejak penampilannya. Tidak peduli seberapa cantik seorang wanita, jika dipukul di wajah, dan wajahnya membengkak, serta giginya copot dan air mata mengalir di wajahnya, itu tidak akan menjadi pemandangan yang indah. Mata Wang Yufeng berkilat kejam saat dia menertawakan Yue Zong dengan dingin, "Bunuh dirimu. Jika kamu bunuh diri, aku akan membiarkannya pergi. Bagaimana, jika tidak, aku akan mematahkan lehernya." Yue Zong juga menatap wanita itu dengan dingin. Dengan ketukan kakinya, dia melesat ke arah Wang Yufeng. Dia tidak ada hubungannya dengan wanita ini, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk orang asing. Wang Yufeng menatap Yue Zong dengan saksama. Saat Yue Zong bergerak, dia berteriak, "Ah Qiang, bunuh dia." Armor depan reaper terbuka sedikit, tetapi segera tertutup lagi. Pada saat yang sama, alarm yang tak terhitung jumlahnya berbunyi di dalam rangka robot, saat instrumen dan peralatan menjadi kacau. Pilot mencoba dengan panik untuk memulihkan ketertiban, tetapi tidak berhasil. "Binatang!" Wajah Wang Yufeng berubah, dan dia melemparkan wanita itu ke arah Yue Zong. Pada saat yang sama, matanya bersinar dengan semburat kekejaman, saat tombak pertempurannya terwujud dan dia menusuk ke arah Yue Zong. Yue Zong melihat betapa kejamnya Wang Yufeng melemparkan wanita cantik itu. Dia tidak ragu untuk menggunakan manipulasi gravitasi tingkat ketiga, saat medan gravitasi 30 kali lipat menyelimuti area tersebut dengan dia sebagai pusatnya. Wanita cantik yang terluka itu langsung terpengaruh, dan jatuh ke tanah dengan keras, langsung meninggal. Adapun Wang Yufeng, tubuhnya tenggelam, setiap gerakannya membutuhkan lebih banyak energi untuk dilakukan. Dengan sekejap, Yue Zong menghilang dari lokasinya, muncul di belakang Wang Yufeng, dan dia mengirim rune boneka tipe 4 ke bagian belakang kepalanya. Ada secercah cahaya, dan Wang Yufeng jatuh koma, rune boneka tipe 4 memasuki otaknya. "Apakah aku menjadi sekuat ini?" Yue Zong bertanya-tanya dengan gembira dan merasakan rasa pencapaian atas kekalahan Wang Yufeng dalam sepersekian detik. Wang Yufeng adalah ahli tipe 4 puncak, dengan peningkatan armor pertempurannya,
dia bisa mencapai tahap tipe 5, namun, dia tidak bisa menerima satu serangan pun dari Yue Zong. Setelah mengalahkan Wang Yufeng dalam satu gerakan, Yue Zong melihat ke arah Reaper, dan kokpit dilepaskan, memperlihatkan pilot di dalamnya. Pergi ke neraka, pergi ke neraka. Pilot itu berteriak dengan agresif, mengeluarkan senjatanya di sampingnya, saat dia melepaskan beberapa tembakan ke Yue Zong. Namun, penglihatannya kabur, Yue Zong muncul tepat di depannya, mengirimkan tamparan ke belakang kepalanya, bersama dengan rune boneka. Yue Zong kemudian mulai menjentikkan ke arah kepala Wang Yufeng dengan jarinya yang terbungkus Dark Doki, mengirimkan hembusan angin ke arahnya, membangunkannya. Wang Yufeng bergerak dan segera membungkuk memberi hormat, Tuan. Yue Zong kemudian memerintahkan, turunkan aku. Wang Yufeng menjawab, ya, Tuan. Saat ini, jarak ke komputer pusat tidak jauh, hanya ada beberapa pekerja biasa dan juga 4 orang penjaga keamanan. Mereka tidak berani mendekati Wang Yufeng, karena dia dan Yue Zong pergi ke komputer pusat dengan berani. Ini komputer pusat kota Merah Darah. Di tengah aula besar, ada konstruksi mekanis besar yang terbuat dari logam paduan. Warnanya merah darah, dan ada lusinan layar di atasnya, serta beberapa tombol dan lampu. Tepat di tengah-tengah struktur ini, ada inti binatang mutasi tipe 5, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Setiap kali inti itu bersinar, rasanya seperti jantung komputer yang berdetak. Pikiran penerjemah. Translation Nation, rilis per minggu pukul 11 berkat dukungan Patreon. Jadwal rilis sebagai berikut, Senin, Rabu, Kamis, Minggu, 10 AM dan tunjukkan dukungan Anda. I. Beri nilai kualitas terjemahan. I. Pilih dengan batu kekuatan. I. Tinggalkan komentar karena saya akan mencoba membaca dan mengatasi masalah apapun. If. Kunjungi patreon.com/kun untuk melihat tujuan dan hadiah. V. Kunjungi kunlong.bandcamp.com untuk melihat musik saya. V. Ikuti saya di instagram.com/ciakunlong untuk melihat hal-hal konyol lainnya yang saya lakukan. Bayi berkata, komputer pusat ini memiliki teknologi anti-serangan gelombang radio yang sangat canggih. Gelombang saya tidak dapat memengaruhinya, tolong dekatkan saya dengan komputer itu. Yue Zong mengikuti instruksinya dan meletakkan komputer genggam itu tepat di samping konstruksi logam itu. Sejumlah kabel paduan emas halus mencuat dari komputer itu dan memasukkan diri mereka ke dalam komputer pusat. Dalam sekejap, mata bayi berubah menjadi aliran data yang mengalir. Layar komputer pusat itu tiba-tiba menyala, dan angka-angka serta data mengalir melewati setiap layar. Kilatan terang terjadi dan gambar bayi muncul di sana. Dia kemudian berkata, Tuan, saya telah menguasai komputer pusat itu. Setelah pencarian menyeluruh, sistem ini tidak memiliki informasi apapun tentang teknologi apapun atau apapun dari sejarah mereka. Yue Zong dipenuhi dengan kekecewaan, tidak sama sekali. Kali ini, tujuan utama Yue Zong dalam menyusup ke kota Merah Darah adalah untuk mendapatkan teknologi yang dimiliki wilayah awan. Tanpa mendapatkan apa yang diinginkannya, dia benar-benar kecewa. Wang Yufeng berkata, Tuan, semua teknologi dan informasi wilayah awan disimpan di ibu kota yang berada di bawah tanggung jawab Tuan, Wei Mingqing. Semua kota bawahan lainnya tidak akan memiliki informasi tersebut. Namun, saya memiliki beberapa bawahan yang pernah mengerjakan teknologi prasejarah tersebut sebelumnya. Mata Yue Zong sedikit berbinar, itu tidak terlalu buruk. Orang-orang berbakat yang pernah mengerjakan teknologi apapun sangat berharga bagi Yue Zong. Dengan sumber daya manusia, Yue Zong akan mampu melatih sekelompok talenta baru. Namun, meskipun mudah untuk berbicara tentang melatih talenta baru, pada kenyataannya, itu tidak pernah mudah, terutama untuk dunia ini. Ini karena dunia ini terbelakang dalam hal fondasi mereka. Sebagian besar bawahannya saat ini buta huruf. Mereka berani ketika menyuruh mereka melawan musuh. Namun, untuk membuat mereka melakukan penelitian tentang teknologi, itu akan sulit. Lagi pula, sebagian besar dari mereka bahkan tidak dapat melakukan perhitungan aritmatika yang paling sederhana. Sun Lanlan paling-paling berpendidikan sekolah menengah atas, namun, dia sudah dianggap sebagai salah satu yang paling terpelajar di antara bawahan Yue Zong. Setiap hari, akan semakin banyak orang belajar membaca di bawah pengawasannya. Bayi tiba-tiba berkata, Tuan, komputer pusat tidak hanya mengendalikan semua otomatisasi dan elektronik di dalam kota,
tetapi juga memiliki akses ke 2 satelit bersenjata dan 4 satelit pengintaian yang mengorbit sekitar 20 km di atas benteng Sueluo 20. Yuezong bergerak, satelit bersenjata. Senjata apa yang ada di sana? Berapa jarak efektifnya? Mereka memiliki 10 meriam laser. Mega, jangkauan efektif sekitar 30 km. Yuezong menoleh ke Wang Yufeng yang berdiri dengan hormat di sampingnya. Wang Yufeng, karena wilayah awan memiliki kekuatan untuk memproduksi satelit ketinggian rendah, mengapa kalian tidak memanfaatkan satelit luar angkasa itu? Di sekitar kediaman Kota Merah Darah, terdapat banyak satelit ketinggian rendah. Meskipun satelit-satelit itu sangat berguna, dalam hal keamanan dan konsumsi energi, satelit itu jelas tidak ada bandingannya dengan satelit-satelit luar angkasa itu. Yuezong tidak mengerti mengapa mereka tidak menembakkan satelit-satelit bersenjata luar angkasa itu karena sangat mungkin bagi mereka untuk melakukannya dengan teknologi mereka yang melampaui bumi. Wang Yufeng menjawab, bukannya kami tidak mau, tetapi kami tidak bisa. Ratusan satelit bersenjata itu adalah sisa-sisa dari era sebelum kehancuran besar. Semuanya berada di bawah kendali manusia dino. Beberapa satelit yang kami buat dan kirimkan telah dihancurkan oleh satelit-satelit bersenjata itu. Oleh karena itu, kami hanya dapat memasang beberapa di ketinggian yang lebih rendah untuk mempertahankan wilayah awan kami. Yuezong mengerutkan kening dan terus bertanya, apakah tingkat teknologi kalian selama ini belum mencapai tingkat era sebelum kehancuran besar? Wang Yufeng menjawab, tak tertandingi. Setelah ras dino mengalahkan ras manusia kita dan menjadi penguasa dunia ini, sebagian besar pabrik dan laboratorium penelitian telah hancur, dengan pengetahuan dan teknologi yang tak terhitung jumlahnya terkubur bersama masa lalu. Wilayah awan kita nyaris tidak berhasil mempertahankan beberapa dan berkembang dari sana hingga sampai ke tempat kita saat ini. Karena sebagian besar ilmu pengetahuan kita berasal dari masa lalu, kita belum berhasil menembusnya. Yuezong kemudian bertanya, selain para malaikat maut, apakah ada senjata perang khusus di wilayah awan? Wang Yufeng menjawab dengan lembut, ada 36 kendaraan yang dipasangi meriam laser, 472 senjata cermin laser. Beberapa garda kota kami dilengkapi dengan armor penguat tipe 5. Kami juga memiliki unit tempur robot udara, serta rudal yang dipandu sendiri. Yang terkuat adalah satu-satunya meriam Raytheon yang berada di ibu kota. Jangkauan meriam Raytheon lebih dari 20 km, laju tembakannya sekali setiap 4 menit, dan area dampaknya berdiameter sekitar 1 km. Bahkan binatang mutasi tipe 6 akan langsung terbunuh oleh kekuatan meriam itu. Itu adalah senjata terkuat di wilayah awan, dan teknologi sisa dari era lampau. Mata Yuezong berbinar gembira, jadi masih ada senjata kuat lainnya di wilayah awan. Itu benar-benar pertahanan terakhir umat manusia. Semakin kuat teknologi wilayah awan, semakin baik pula kekuatannya. Bayi tiba-tiba mengeluarkan peringatan, menampilkan gambar di saat yang sama, peringatan. Peringatan, pasukan pemberontak telah menerobos pertahanan kota terakhir. Perkiraan waktu bagi mereka untuk mencapai posisi kita saat ini adalah 10 menit. Pada berbagai tampilan, banyak prajurit pemberontak sedang bergerak maju. Beberapa penjaga kota bahkan ikut bergabung, saat mereka melancarkan serangan mereka sendiri ke dalam. Saat ini, banyak penjaga kota terpaksa mundur di balik perlindungan. Namun, kekuatan 5 malaikat maut terus dilepaskan, melenyapkan para prajurit itu. Sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. Ayo, Yuezong melirik tampilan, mengambil komputer genggam saat dia keluar. Wang Yufeng mengikutinya dari belakang. Setelah bayi menguasai komputer pusat Kota Merah Darah, seluruh benteng bawah tanah telah menjadi perangkap maut, bahkan jika para malaikat maut menyerbu masuk, mereka akan terkoyak dan tercabik-cabik oleh berbagai sistem pertahanan. Yuezong tidak perlu khawatir tentang pertahanan sama sekali. Awalnya, Yuezong berhasil menyusup dengan mudah karena bayi menguasai berbagai pertahanan otomatis. Jika itu adalah prajurit ilahi tipe 5 lainnya, mereka tidak akan bisa melakukan apa yang dia lakukan. Pergilah ke neraka, pergi ke neraka. Di depan istana kota, Qian Cheng berteriak seperti iblis yang marah, memimpin serangan. Kemanapun dia pergi, para penjaga kota akan tercabik-cabik. Melihat musuh yang tampaknya tak terkalahkan mencabik-cabik barisan mereka, banyak penjaga kota kehilangan semangat juang mereka, saat mereka mundur dengan panik ke dalam kota. Beberapa bahkan berlutut dan menyerah. Bagaimanapun juga, manusia bukanlah robot, tidak peduli seberapa ganasnya mereka,
akan ada titik di mana moral akan jatuh dan hancur. Lebih jauh lagi, para penjaga kota ini menghadapi jenis mereka sendiri, bukan para prajurit Dino. Ini juga memengaruhi tingkat kemauan mereka. Berhenti. Setelah gonggongan dingin, sejumlah pertahanan otomatis yang selama ini diam tiba-tiba hidup, menembakkan banyak sinar ke arah tentara pemberontak. Ketika Qian Cheng melihat sinar-sinar itu, wajahnya jatuh dan dia menunduk ke satu sisi. Komandan pemberontak, Li Tua, juga berteriak dengan waspada, serangan tersembunyi. Serangan tersembunyi. Para malaikat maut, kalian bangun. Ratusan prajurit pemberontak itu berpisah, bersembunyi di balik perlindungan. Para Reaper, serang. Kenapa kalian tidak menyerang? Ketika dia menyadari bahwa para Reaper sama sekali tidak menembak, Li Tua menoleh untuk melihat, dan apa yang dilihatnya menyebabkan keringat dingin di punggungnya. Kokpit para Reaper itu terbuka, dan tangan-tangan mekanis yang kuat itu mencengkeram pilot mereka sendiri, sementara meriam laser diarahkan ke para prajurit pemberontak. Ketika Li Tua melihat pemandangan aneh ini, hatinya menegang. Satelit. Mereka telah mendapatkan kembali kendali satelit. Hanya mungkin untuk mengendalikan para Reaper dari satelit, dengan demikian mengeluarkan pilot dan mencabut komando mereka. Banyak prajurit pemberontak melihat pemandangan aneh ini dan merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Kali ini, pasukan pemberontak berhasil menyerbu masuk ke Istana Kota Merah Darah karena mereka memiliki mata-mata yang menguasai satelit, dan mendapatkan 5 mesin pembunuh ini. Dengan mesin-mesin ini, mereka telah menghancurkan para penjaga kota dan menekan mereka sepenuhnya, mendorong serangan mereka lebih jauh. Sekarang, mereka telah kehilangan kendali atas 5 malaikat maut di kota itu lagi, ditambah lagi mata-mata di dalam pangkalan bawah tanah telah ditangkap. Pasukan pemberontak tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Dari dalam kota bagian dalam, sejumlah sensor menembakkan sinar holografik, memproyeksikan gambar Wang Yufeng. Wajahnya yang dingin melotot ke arah prajurit pemberontak, berkata, menyerahlah. Jika kalian menyerah, aku dapat berjanji untuk membiarkan kalian semua hidup. Qian Cheng meludahkan ludah ke arah gambar itu, dan berteriak dengan enggan, Pei. Dasar pengecut, kalau kau punya nyali, keluarlah dan hadapi aku. Kalau kau bisa mengalahkanku, aku akan segera menyerah. Dengan mengirimkan gambar holografik, kau ini pahlawan macam apa, pengecut? Wang Yufeng berkata dengan acuh tak acuh, pengawal Sue Luo akan segera tiba. Kalau kau masih ingin melawan, aku tidak perlu bertindak, mereka akan membunuhmu secara otomatis. Kalau kau menyerah sekarang, kau masih punya kesempatan. Pengawal Sue Luo, ketika mereka mendengar itu, semua pemberontak kehilangan warna di wajah mereka, semangat juang mereka benar-benar hancur. Pengawal Sue Luo adalah prajurit paling elit dari 20 benteng, semua ahli yang telah membantai jalan mereka melalui gunung-gunung musuh dan lautan darah. Masing-masing dari mereka berada di puncak alam prajurit ilahi tipe 3, dilengkapi dengan baju perang tipe 3. Setiap pengawal Sue Luo bagaikan orang aneh, bahkan saat tidak mengenakan baju zirah, mereka dapat membunuh prajurit Dino dalam pertempuran. Bagaimanapun, mereka adalah pasukan paling elit dari 20 benteng, dengan pengalaman yang melimpah. Para prajurit pemberontak ini tidak akan bertahan lama melawan pengawal Sue Luo. Ada satu ciri khas pengawal Sue Luo, yaitu keganasan mereka. Mereka tidak hanya kejam terhadap ras Dino, mereka juga tidak kenal ampun terhadap manusia lain yang memberontak, hampir tidak ada yang selamat dari tangan mereka. Jika 5 malaikat maut masih berada di tangan pasukan pemberontak, mereka mungkin masih memiliki kesempatan melawan pengawal Sue Luo. Namun, begitu kendali dikembalikan ke istana kota, maka hampir tidak ada keraguan tentang siapa yang akan menderita. Tiba-tiba, terdengar teriakan putus asa, pengawal Sue Luo. Pengawal Sue Luo ada di sini. Mereka mengepung kita dari belakang. Teriakan tunggal itu menyebabkan sinar pertahanan terakhir di benak mereka padam, dan pemimpin Li Tua menghela napas sekali, sebelum melemparkan tombaknya, dan berteriak, Wang Yufeng, kita menyerah. Ingat janjimu untuk melindungi saudara-saudara kita. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan ketika aku menjadi hantu. Wang Yufeng menjawab dengan dingin, letakkan senjata kalian. Angkat tangan kalian di atas kepala dan menyerah sekarang. Li Tua juga mendesah saat memerintahkan prajurit di sekitarnya, letakkan senjata kalian. Para prajurit pemberontak saling berpandangan, terdiam, sebelum akhirnya melemparkan senjata mereka dan memeluk kepala mereka dengan tangan, menyerah.
Bahkan Qian Cheng yang ganas telah melemparkan tombak perangnya dengan kasar ke tanah dengan cara yang tidak mau, ekspresinya tidak berdaya. Meskipun dia pemberani, dia tidak bodoh. 5 malaikat maut benar-benar mampu membunuh mereka semua, ditambah dengan pasukan Sue Luo yang terkenal yang dapat menghadapi binatang mutan dan ras dino, melanjutkan dengan paksa hanya akan berarti kematian mereka. Sejumlah prajurit berjalan keluar dari istana untuk mengawasi dan memproses para prajurit pemberontak. Tak lama kemudian, lebih dari 100 prajurit dengan baju zirah tipe 3 menyerbu ke area itu dengan sepeda motor gagah berani yang tak terhitung jumlahnya, dengan hawa nafsu membunuh dan hawa nafsu membunuh yang luar biasa, senjata laser mereka siap ditembakkan. Para prajurit ini adalah pasukan Sue Luo, semuanya dipenuhi hawa nafsu membunuh. Mereka menatap pasukan yang menyerah dan memancarkan lebih banyak hawa nafsu membunuh. Saat perintah diberikan, mereka akan menyerbu dan membantai mereka semua. Pemimpin pasukan Sue Luo menatap para prajurit yang berlutut, tangannya mencengkeram tombak perangnya erat-erat sambil menjilati bibirnya. Hawa nafsu membunuh begitu kentara sehingga para prajurit di sekitarnya merasakannya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, memperlihatkan ketakutan di wajah mereka. Tepat pada saat ini, Wang Yufeng berjalan keluar dari pusat kota, tersenyum ke arah pasukan Sue Luo. Terima kasih banyak atas bala bantuan tepat waktu dari Jenderal Jia. Pemimpin pengawal Sue Luo bernama Jia Yu, seorang prajurit dewa tipe 4 puncak, setengah langkah ke alam tipe 5. Dia telah membunuh 2 jenderal dino kelas rendah sendirian sebelumnya, dan bahkan penguasa kota Wang Yufeng harus bersikap sopan kepadanya. Jia Yu melirik dingin ke arah mereka yang berada di tanah sambil berbicara dengan niat membunuh. Wang Yufeng, apakah kamu ingin aku membunuh orang-orang ini untukmu? Wang Yufeng tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, kamu tidak perlu bertindak. Mereka sudah tunduk padaku, aku akan menghadapi mereka sendiri. Ayo, Kapten Jia, mari kita minum yang enak. Kami juga telah merepotkan saudara-saudaramu, aku akan meminta anak buahku untuk mengurus mereka. Sebagai penguasa istana, bukan hanya kekuatan pribadi yang penting, faktanya, alasan mengapa Wang Yufeng bisa menjadi penguasa kota Blood Red City adalah karena keterampilan interpersonalnya. Dia ramah kepada semua orang dan tahu bagaimana cara memberikan bantuan dan menunjukkan niat baiknya. Jia Yu mengangguk sedikit sebelum tatapannya jatuh pada Yue Zong, yang berdiri di samping Wang Yufeng. Orang ini adalah. Yue Zong berdiri maju untuk menjawab dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, Kapten Jia. Bawahan ini adalah Yue Zong, pengawal pribadi tuan penguasa kota. Jia Yu terus mengawasinya, matanya bersinar dengan penghargaan. Wang Yufeng, pengawal pribadimu ini lumayan. Bagaimana kalau memberikannya kepada pasukan Sue Luoku? Aku akan menggunakan armor pertempuran tipe 4 untuk menukarnya. Meskipun Jia Yu belum mengetahui kekuatan sejati Yue Zong, dengan naluri pertempurannya yang seperti binatang buas, dia bisa merasakan bahwa Yue Zong berbahaya, bahkan mengancam, baginya. Dia sangat bersemangat, itulah sebabnya dia mengusulkan pertukaran. Lagi pula, baju zirah tipe 4 tidaklah murah, bahkan di dalam kota merah darah, tidak banyak baju zirah seperti itu yang tersedia. Wang Yufeng menjawab sambil terkekeh dan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu dipertukarkan, Yue Zong adalah ahli nomor 1 di bawahku. Kapten Jia, ayo, aku baru saja menerima sekumpulan perawan cantik, kau pasti akan menyukainya. Mari kita minum sampai mabuk. Jia Yu melihat bahwa Wang Yufeng telah menolaknya, dan matanya berkilat penuh penyesalan. Namun, dia tidak memaksa, sebaliknya, mengikuti di belakang Wang Yufeng. Meskipun dia adalah pemimpin pengawal Sue Luo, dia hanyalah salah satu pemimpin terkemuka di kota merah darah. Sebenarnya, posisi dan statusnya masih di bawah Wang Yufeng. Ketika kelompok itu memasuki aula besar, sudah ada sejumlah wanita muda cantik berpakaian minim yang menunggu dengan hormat. Jia Yu melirik mereka, sebelum berkata, bubarkan mereka semua, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kalian semua diberhentikan. Wang Yufeng melambaikan tangannya. Siap, Tuan. Puluhan wanita cantik itu menjawab serempak dan meninggalkan ruangan, hanya menyisakan wewangian mereka. Jia Yu terus menatap Yue Zong sambil mengerutkan kening. Wang Yufeng tersenyum tipis, Kapten Jia, Yue Zong adalah ajudan kepercayaanku, tidak ada masalah dengan kesetiaannya. Jia Yu kemudian menyerahkan perintah kekaisaran kepada Wang Yufeng, itu bagus. Wang Yufeng, patuhi perintah ini.
Yang Mulia telah memerintahkanmu untuk mengirim semua orang miskin dari distrik D ke ibu kota. Wang Yufeng menerimanya dan melihatnya, sebelum menyerahkannya kepada Yue Zong. Jiayu mengerutkan kening sekali lagi. Wang Yufeng dengan cepat menjelaskan, Kapten Jia, Yue Zong juga komandan pasukanku. Yue Zong melirik perintah kekaisaran, memperhatikan bahwa nadanya sangat mendesak, memerintahkan semua penduduk distrik D untuk menuju ibu kota dengan segala cara. Yue Zong mengerutkan kening, dia bisa merasakan sesuatu yang aneh muncul dari perintah kekaisaran. Di dalam wilayah awan, manusia menguasai sebagian besar wilayah, namun, masih ada 2/3 wilayah yang masih dianggap hutan belantara. Ada berbagai binatang mutasi dengan tingkat bahaya yang berbeda-beda, bahkan termasuk wilayah tertentu dari binatang mutasi tipe 5. Ibu kota wilayah awan sangat jauh dari kota Merah Darah, lebih dari 4.000 km jauhnya. Untuk memindahkan ratusan ribu orang melalui jarak itu, diperlukan sumber daya yang sangat besar, dan jika persiapannya tidak memadai, akan ada kematian. Teknologi wilayah awan bercabang 2, tetapi meskipun area pertempurannya maju dan revolusioner, teknologi yang digunakan oleh warga sipil sederhana, bahkan terbelakang. Jarak antara kota Merah Darah dan ibu kota sebenarnya 4.000 km, namun, tidak ada rel kereta api atau sistem transportasi massal yang tersedia. Jika orang biasa menggunakan kaki mereka sendiri untuk menempuh jarak 4.000 km, itu pasti akan mengakibatkan banyak korban. Yue Zong terdiam beberapa saat sebelum bertanya, Kapten Jia, apakah Anda tahu mengapa Yang Mulia mengeluarkan perintah seperti itu? Nada bicara Jiayu berubah dingin saat dia menatap Wang Yufeng, aku tidak tahu. Namun, sebagai militer, kami melayani dan patuh. Karena Yang Mulia telah mengeluarkan perintah seperti itu, kami hanya perlu mengikutinya. Wang Yufeng, besok, sebaiknya kau mulai melaksanakan perintah itu, mengerti? Jiayu adalah seorang militer yang sederhana, hanya tahu untuk melaksanakan perintah dari atasannya. Dia tidak peduli berapa banyak nyawa yang berpotensi hilang dari perintah seperti itu, dan dia tidak yakin apa konsekuensi dari perintah seperti itu. Dia tidak pernah memikirkannya. Yue Zong terdiam dan menjawab, aku mengerti. Kami akan melaksanakan perintah Yang Mulia dengan segera. Mendengar jawaban Yue Zong, raut wajah Jiayu berubah sedikit lebih baik, senang mendengarnya. Wang Yufeng lalu tertawa dan menekan tombol, karena urusan resmi kita sudah selesai, mari kita bersenang-senang. Teman-teman, tidak lama setelah Wang Yufeng memberi perintah, para wanita kembali ke aula dan mulai menari. Jiayu yang serius juga mulai rileks, menarik seorang wanita cantik ke dalam pelukannya, tangannya menjelajah kemana-mana. Meskipun dia seorang militer, dia juga berdarah panas. Baginya, bermain dengan wanita adalah hal yang biasa. Saat Jiayu sedang bersenang-senang dan tenggelam dalam kenikmatan, Yue Zong menyerahkan selembar kertas kecil kepada Wang Yufeng. Wang Yufeng meliriknya, sebelum mengubah kertas itu menjadi abu. Dia kemudian mengangguk kepada Yue Zong, yang pergi tanpa suara. Di dalam kota bagian dalam, ada penjara bawah tanah yang besar. Saat ini, penjara yang biasanya kosong itu penuh dengan tentara pemberontak, yang semuanya sedang murung. Komando tertinggi dari tentara pemberontak ini berkumpul di sel lain, pria berwajah kayu itu mendesah pelan, kali ini, kita tamat. Sel ini diisi oleh semua komandan penting dari pasukan pemberontak. Dari kelima komandan yang berkumpul secara rahasia, hanya tersisa 4 orang, Li Tua, Qian Cheng, si wajah kayu, dan si cantik berkuncir kuda. Wanita biasa dengan kekuatan luar biasa telah tewas di medan perang. Li Tua dan yang lainnya diikat erat dengan sutra dari laba-laba gigi mutasi. Sutra itu sangat kuat, sampai-sampai bahkan prajurit ilahi tipe 4 mungkin tidak dapat melarikan diri dari mereka. Pada saat yang sama, mereka diberikan ramuan aneh yang menguras kekuatan mereka. Mereka tidak dapat mengumpulkan energi sama sekali dan tidak berbeda dari orang biasa, jauh dari status prajurit ilahi tipe 4 mereka. Di dalam ruangan, ada sensor, monitor, serta senjata laser. Saat mereka mencoba sesuatu yang aneh, senjata laser akan keluar dan menghancurkan mereka. Senjata laser itu mengerikan, karena bahkan jenderal dino kelas menengah pun pernah dicabik-cabik olehnya sebelumnya, belum lagi manusia biasa. Qian Cheng mulai mengeluh, kita seharusnya bertarung habis-habisan. Paling tidak, kematian kita akan berarti. Kalian bersikeras menyerah. Lihat apa yang telah kita hadapi, hidup dan mati kita ada di tangan mereka.
Jika ada yang ingin membunuh kita sekarang, kita bahkan tidak bisa melawan. Si cantik berkuncir kuda itu berteriak, "Diam. Qian Cheng, bukannya kau tidak tahu situasinya saat itu? Jika kita melawan, ratusan saudara kita akan dimusnahkan oleh orang-orang dari pengawal Sue Luo itu." Qian Cheng membalas, "Zheng Liwen, jika kita melawan saat itu, benar, kita semua mungkin akan mati. Tapi setidaknya, kita bisa membunuh lebih banyak musuh bersama kita. Sekarang, kita terjebak di sini di dalam sel, musuh bisa membunuh kita, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka." Wajah Zheng Liwen berubah jelek saat dia meninggikan suaranya, "Apa katamu?" Li Tua, yang selama ini terdiam, angkat bicara, "Cukup. Kita mungkin tidak akan mati. Bahkan, kesempatan kita mungkin akan segera datang." Yue Zong terkekeh saat dia berjalan ke sel, "Benar sekali. Sepertinya kamu orang yang cerdas. Aku suka berbicara dengan orang pintar. Aku Yue Zong." Li Tua menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku Li Cheng San. Ini Zheng Liwen, itu Qian Cheng, dan itu Liu Qi. Karena kamu datang ke sini, kamu pasti telah menerima perintah dari tiran itu untuk mengangkut semua penduduk distrik D ke ibu kota, kan?" Yue Zong menjawab, "Benar sekali. Apa yang kamu tahu, ceritakan semuanya padaku. Bergantung pada jawabanmu, aku mungkin akan membiarkan kalian semua hidup." Li Cheng San tiba-tiba bertanya, dengan susah payah, "Apa yang terjadi pada Sisi?" Yue Zong menjawab tanpa emosi, "Dia seharusnya sudah mati." Wajah Li Cheng San berubah pucat, dan dia tampak menua beberapa tahun, sebelum mendesah, "Tiran itu gila. Dia ingin menerobos ke tahap prajurit ilahi tipe 6, jadi dia ingin mengumpulkan semua orang miskin di ibu kota." Wajah Yue Zong berubah jelek, "Lebah penghisap darah. Lebah penghisap darah dapat menghasilkan madu darah, yang kaya akan kekuatan hidup dan energi, memperkuat konstitusi dan fisik seseorang, membantu mereka berevolusi. Ras Dino telah memanfaatkan metode seperti itu untuk menjadi kuat, menaklukkan tempat tinggal manusia, menangkap mereka sebagai ternak bagi lebah." Li Cheng San mengangguk, "Benar sekali. Sang tiran sebenarnya adalah seorang jenius dalam pelatihan dan kultivasi. Dia baru berusia 46 tahun ini dan telah mencapai alam prajurit ilahi tipe 5. Obsesinya untuk menerobos telah membuatnya menjadi gila. 3 bulan yang lalu, 400.000 orang miskin di ibu kota telah terbunuh dengan bersih, berubah menjadi sumber nutrisinya dalam bentuk madu darah. Namun, itu tidak cukup untuk membantunya menerobos, jadi dia sekarang mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan orang-orang miskin dari kota-kota lain juga." Yue Zong menghirup udara dingin, 400.000. Apakah dia gila? Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang mesum yang sakit parah yang akan menggunakan cara seperti itu untuk menjadi lebih kuat. Li Cheng San menatap Yue Zong dan melanjutkan, "Itu bukan hanya 400.000 lagi. Sebelum kita datang ke kota Merah Darah, berdasarkan intelijen kita, lebih dari 800.000 telah tewas di tangannya. Kita tidak akan mengumpulkan begitu banyak rekan senegara yang berpikiran sama. 800.000 manusia, monster." Ketika Yue Zong mendengar angka itu, dia dapat dengan jelas membayangkan gunung mayat yang dikorbankan. Hatinya menjadi dingin, sementara pada saat yang sama, kewaspadaannya meningkat. Ini adalah masalah kediktatoran. Saat seorang tiran muncul, itu akan menjadi kehancuran seluruh negara, karena hampir tidak ada tantangan atau cara untuk mengendalikan tiran itu. Mata Li Cheng San berbinar saat ia mencoba membujuk Yue Zong, "Yue Zong, kau sekarang telah memahami kebenaran dari masalah ini. Bergabunglah dengan kami, mari kita gulingkan kekuasaan Wei Mingqing." Jika Li Cheng San dapat membujuk Yue Zong untuk bergabung dengan perjuangan mereka, maka pasukan pemberontak akan mendapatkan bawahan yang kuat. Lebih jauh lagi, para prajurit pemberontak yang ditangkap akan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Yue Zong terdiam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak orang yang ada di organisasimu?" Mata Li Cheng San berbinar dengan tatapan waspada, "Ketika kau bergabung, aku secara alami akan memberitahumu. Sekarang, bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan mengatakannya." Yue Zong terus bertanya, "Jika aku bergabung dengan kelompokmu, posisi apa yang akan kudapatkan?" Li Cheng San menjawab dengan licik, "Itu tergantung pada kontribusimu. Jika kau bergabung dengan kami dan membebaskan ratusan prajurit di sini, kau bisa mendapatkan posisi yang cukup baik ketika kita keluar." "Baiklah, kau telah meyakinkanku. Kau boleh keluar."
Yue Zong terkekeh dan melambaikan tangannya, mengikuti desiran beberapa mesin, helaian sutra laba-laba mutasi terlepas. Beberapa lengan mekanik keluar dari sisi ruangan, menyuntikkan penawar racun penekan kekuatan ke dalam tubuh keempat pemimpin, membebaskan mereka dari kondisi lemah. Qian Cheng melangkah keluar dan terkekeh pada Yue Zong, "Nak, kau tidak terlalu buruk, eh." Ketiga lainnya menatap Yue Zong dengan waspada. Mereka tidak berpikiran sederhana seperti Qian Cheng. Di sini, jelas itu wilayah Yue Zong. Dia hanya perlu memberi perintah, dan pertahanan otomatis akan menembaki mereka, meledakkan mereka berkeping-keping. Bahkan Jenderal Dino kelas rendah tidak akan mampu bertahan melawan sinar laser dan meriam elektromagnetik. Hidup mereka masih dalam kendali Yue Zong. Li Cheng-san membungkuk mengucapkan terima kasih banyak. Yue Zong menjawab dengan sungguh-sungguh, "Jangan sebutkan itu. 20 benteng Sueluo, aku ingin tahu, bagaimana kau akan menghadapinya. Karena kalian berani menyerang kota merah darah, pasti ada cara yang kau temukan untuk menghadapi struktur pertahanan itu." Benteng Sueluo 20 memiliki sekitar 10.000 pasukan yang ditempatkan di setiap menara, sehingga jumlah totalnya mencapai sekitar 200.000. Meskipun tidak semua prajurit dari 200.000 prajurit ini adalah veteran berpengalaman dengan ratusan pertempuran yang telah mereka lalui, mereka tetap dikenal sebagai elit yang paling berpengalaman. Para prajurit ini tidak seperti para pelawak dari wilayah hijau, yang mengangkat senjata dan menyatakan diri mereka sebagai faksi. Yang terlemah dilengkapi dengan pakaian pertahanan, helm multiguna, dan senjata sinar. 200.000 prajurit yang ditempatkan di dalam benteng ini seperti binatang buas yang sedang tidur menunggu, mencabik-cabik musuh. Saat ini, melalui Wang Yufeng, Yue Zong dapat memimpin sekitar 2.000 pengawal kota, namun, dibandingkan dengan 200.000 prajurit benteng Sueluo 20, itu tidak ada bandingannya. Pada saat yang sama, ada banyak teknologi canggih di dalam benteng. Begitu mereka membalas, pasukan Blood Red City mungkin tidak akan mampu menahan mereka. Yue Zong mungkin telah berevolusi ke alam tipe 5 yang langka bagi manusia, tetapi melawan 200.000 elit manusia yang bersenjata lengkap, peluangnya untuk berhasil sangat kecil. Yue Zong menatap Li Cheng-san, tekanan besar terpancar darinya. Li Cheng-san tahu bahwa itu adalah saat yang kritis. Jika dia tidak menjawab dengan baik, mereka berempat kemungkinan akan disegel lagi. 200.000 prajurit dari 20 benteng Sueluo dianggap sebagai salah satu dari dua pasukan manusia teratas. Jika mereka membuang keunggulan dalam peralatan, mereka adalah kekuatan terkuat di wilayah awan. Yang lain yang dapat melawan mereka adalah pengawal ibu kota yang ditempatkan di dalam ibu kota. Peralatan mereka dianggap yang terbaik. Ada seorang jenderal yang ditempatkan di setiap benteng. Di benteng pertama, yang merupakan batalion Sueluo pertama yang terkuat, Jenderal Zhang Yanhe telah memberikan perintah untuk tidak berpartisipasi dalam perjuangan wilayah awan. Dia bersedia tinggal di benteng pertama untuk fokus pada pertahanan dari musuh. Eksternal, di benteng kedua dan ketiga, dua Jenderal Wu Bao dan Wei Wu keduanya adalah teman dekat Zhang Yanhe, mereka juga telah mengeluarkan perintah untuk tidak terlibat dalam perang saudara. Dari 17 benteng yang tersisa, beberapa bersimpati dengan tujuan kita dan mengerti mengapa kita melakukan ini. Ada yang lain yang menjadi bagian dari kita. Jika kita dapat mengendalikan kota merah darah, kita hanya perlu berurusan dengan 10.000 atau 20.000 prajurit benteng. Teknologi dan peralatan canggih dari 20 benteng Sueluo semuanya ada di dalam benteng mereka. Selain itu, senjata paling canggih semuanya disimpan di benteng pertama, kedua, dan ketiga. Dengan memanfaatkan satelit di kota merah darah dan mempersenjatai rakyat miskin di distrik D, kita akan mampu menghadapi pasukan yang dikirim untuk menumpas pemberontakan. Li Cheng-san berbicara dengan penuh kemegahan. Yue Zong tertawa kecil, sebelum membongkar kebohongannya, setengah dari mereka adalah orang-orangmu. Aku menduga tidak ada satupun jenderal yang berpihak padamu. Namun, kemungkinan beberapa dari mereka bersimpati padamu. Saat ini, Li Cheng-san masih waspada terhadap Yue Zong, jadi kata-katanya mengandung beberapa gertakan di dalamnya. Yue Zong tidak berharap dia akan sepenuhnya jujur juga. Namun, dari kata-katanya, Yue Zong dapat mengatakan bahwa bahkan jika ada pemberontakan di kota merah darah, pasukan yang dikirim untuk mengatasinya kemungkinan tidak akan banyak. Jika lebih dari setengah dari 20 prajurit benteng adalah orang-orang Li Cheng-san, maka menghancurkan seluruh kota merah darah akan menjadi hal yang mudah.
Satu perjamuan Hongmen saja dapat dengan mudah melenyapkan Wang Yufeng dan eselon atas kota sebelum mereka mengklaimnya. Ketika kebohongan Li Chengshan terungkap, dia tidak kehilangan ketenangannya, sebaliknya, tertawa kecil. Dia tidak mungkin mengungkapkan semua kartu trufnya. Suara Yue Zong kemudian menjadi sangat dingin, Li Chengshan, kota merah darah kita dapat bekerja sama denganmu, dan bangkit melawan Wei Mingqing. Namun, kelompokmu harus membawa pergi semua orang yang bersembunyi di dalam kota merah darah. Jika kami mengetahui bahwa masih ada orang-orangmu yang bersembunyi di kota merah darah kami, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Organisasi Li Chengshan telah menanamkan akar mereka jauh di dalam kota merah darah, jika tidak, mereka tidak akan memilih kota ini yang paling dekat dengan 20 benteng, sehingga menimbulkan risiko yang lebih tinggi. Li Chengshan merasa hatinya menjadi dingin di bawah tatapan Yue Zong, dan menjawab, ya. Dia kemudian bertanya, Yue Zong, bagaimana dengan rekan-rekan kita di penjara? Kapan kamu akan membebaskan mereka? Yue Zong melambaikan tangannya, tidak sekarang. Ketika waktunya tepat, aku akan membebaskan mereka secara alami. Para prajurit, bawa mereka untuk beristirahat. 4 gadis pelayan yang cantik datang dan membawa Li Chengshan dan yang lainnya ke kamar tamu. Yue Zong berjalan menuju Wang Yufeng tanpa suara, dengan statusnya sebagai ajudan terpercaya, Wang Yufeng, tidak ada yang berani menentang perintahnya di kota merah darah. Yue Zong dengan cepat tiba di aula sekali lagi. Saat ini, Jia Yu sudah mabuk, tubuhnya telanjang, seorang gadis cantik dalam pelukannya saat dia tidur nyenyak di tempat tidur. Yue Zong bertanya dengan lembut, apakah racun penguras kekuatan telah diberikan? Wang Yufeng menggelengkan kepalanya, tidak. Rasanya terlalu kuat. Dengan pelatihan Jia Yu, dia akan bisa mengetahuinya. Racun kekuatan di wilayah awan berbeda dari yang dimiliki ras bersayap dan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang dari wilayah awan bertahan sangat lama, sedangkan yang dari ras bersayap tidak berbau dan tidak berwarna. Keduanya memiliki kegunaannya tergantung pada situasinya. Yue Zong segera menuju ke posisi Jia Yu saat mendengar hal itu. Tiba-tiba, Jia Yu membuka matanya lebar-lebar. Tanpa ragu-ragu, dia mengarahkan tinju kanannya ke arah Yue Zong dengan nafsu membunuh yang kuat, niat membunuhnya membumbung. Menghadapi serangan tiba-tiba itu, wajah Yue Zong berubah, namun, dia tetap berhati-hati. Saat Jia Yu bergerak, dia telah mengarahkan tinjunya sendiri yang diselimuti oleh Dark Do Qi ke arah Jia Yu. Ketika kedua tinju bertemu, gelombang kejut yang kuat menyebar. Niat kuat yang dapat memengaruhi jiwa menyerang Yue Zong. Itu sangat ganas dan kuat, jika orang biasa menghadapi serangan itu, mereka pasti sudah lama merasakan ketakutan yang intens dan kemampuan bertarung mereka akan lumpuh lebih dari 80%. Bahkan untuk seseorang sekuat Yue Zong, dia sedikit terpengaruh dan terhuyung mundur beberapa langkah. Aku sudah lama menyadari sesuatu yang aneh di antara kalian berdua. Wang Yufeng, apakah kamu mengkhianati yang mulia? Mata Jia Yu berkilat berbahaya saat dia menyalak dengan marah. Dia menundukkan tubuhnya, dan melesat ke arah Yue Zong seperti bola meriam, memancarkan hawa nafsunya saat dia mencoba meraih Yue Zong. Wang Yufeng menatap Jia Yu dengan tatapan kosong tanpa bergerak. Tanpa perintah Yue Zong, karena dia telah menyelesaikan apa yang harus dia lakukan, dia akan berdiri di sana seperti boneka, tanpa kemauan sendiri. Ini adalah sisi buruk dari rune boneka. Rune ini dapat mengubah seseorang menjadi boneka, tetapi mereka akan kehilangan kemauan otomatis dan kemampuan mempertahankan diri. Tanpa instruksi Yue Zong, salah satu pengawal kepercayaan Wang Yufeng dapat melihat bahwa ada yang salah dengannya. Catatan, dalam budaya Tiongkok, istilah Hong Men Yan pesta di gerbang Hong, digunakan secara kiasan untuk merujuk pada jebakan atau situasi yang tampaknya menyenangkan tetapi sebenarnya berbahaya. Jia Yu adalah seorang ahli yang jeli. Saat dia melihat Wang Yufeng bersikap aneh, dia berteriak marah, apa yang kau lakukan pada Wang Yufeng? Hal yang sama akan terjadi padamu. Mata Yue Zong berkilat dingin, saat dia mengaktifkan manipulasi gravitasi tingkat ketiga, menyelimuti Jia Yu dengan medan gravitasi yang kuat. Saat Jia Yu tersapu oleh gaya gravitasi 30 kali lipat itu, seluruh tubuhnya tenggelam, seolah-olah dia tiba-tiba dipaksa membawa lebih dari puluhan ribu jin. Meskipun itu adalah beban yang bisa ditanggung oleh kekuatan prajurit ilahi tipe 4 miliknya, kecepatannya terpengaruh. Mata Yue Zong berkilat aneh, Do Qi gelap di tubuhnya mengepul keluar.
Dia melancarkan pukulan kuat yang bersiul di udara, memecahkan penghalang suara saat menghantam wajah Jiayu. Ekspresi kebencian melintas di wajah Jiayu. Dia tidak mundur, sebaliknya, memilih untuk maju untuk menghadapi pukulan itu. Tangan kanannya menebas ke arah jantung Yue Zong. Dia ingin mereka berdua menderita, membunuh Yue Zong dengan mengorbankan menerima pukulan mematikan. Jika Yue Zong memilih mundur, dia akan melancarkan serangan baliknya sendiri. Pengawal Sue Luo sangat ganas dan kejam terhadap musuh dan diri mereka sendiri. Cara mereka sederhana namun efektif, sempurna untuk menghadapi para prajurit dino. Tangan kanan Yue Zong menghantam bahu Jiayu seperti gunung Tai tanpa mengurangi kecepatannya sama sekali. Di bawah peningkatan Dark Doki-nya, tangan kanannya meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Dengan suara retakan yang keras, bahu kiri Jiayu hancur oleh pukulan itu. Seluruh tubuhnya terlempar mundur puluhan meter. Dia jatuh ke lantai dan memuntahkan darah segar, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Siapa kamu? Wajah Yue Zong tanpa ekspresi saat dia melesat dan muncul tepat di depan Jiayu. Tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi tiga, ketika Yue Zong menyerang Jiayu. Klon bayangan. Wajah Jiayu memucat, rasanya seperti tidak ada harapan lagi. Namun, dia tidak menyerah, malah meringkuk sambil menggunakan tangan kanannya untuk menopang dirinya sendiri sementara kakinya menendang seperti badai ke arah tiga Yue Zong yang mendekat. Ketika tendangan kuat menghantam tiga Yue Zong, mereka menyebabkan semua klonnya menghilang menjadi tidak ada. Pada saat itu, Yue Zong melompat keluar dari belakang salah satu dari mereka, kakinya sendiri menghantam tubuh Jiayu dengan kekuatan yang ganas dan kuat. Jiayu tidak punya cara untuk bereaksi atau membela diri tepat waktu. Dia terlempar seperti bola meriam sekali lagi, memuntahkan seteguk besar darah. Yue Zong kemudian menghilang dari lokasinya, sebuah telapak tangan menamparkan bagian belakang kepala Jiayu, kekuatannya menjatuhkan Jiayu seketika. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan rune boneka tipe 4 memasuki otak Jiayu. Setelah Jiayu menerima rune boneka, Yue Zong kemudian mengirimkan hembusan angin ke dahinya, membangunkannya. Kapten pengawal Sue Luo ini, karakter yang dapat menimbulkan rasa takut dan ngeri hanya dengan mengucapkan namanya, berjalan ke arah Yue Zong dan membungkuk dengan hormat, "Salam, Tuan." Yue Zong kemudian bertanya, "Berapa banyak bawahan yang dapat Anda rekrut?" "Saya mengacu pada mereka yang bersedia mengkhianati perintah Wei Mingqing." Jiayu menjawab, "Jika itu tidak mematuhi dan mengkhianati perintah Wei Mingqing, saya dapat mengumpulkan paling banyak 15 orang." Objek kesetiaan dan ketundukan pengawal Sue Luo selalu adalah raja, yang mulia. Banyak dari kami yang dilatih dan dibesarkan di ibu kota. Bahkan Kepala Jenderal Ouyang Wumi dapat dilucuti gelarnya jika Yang Mulia menghendakinya. Yue Zong kemudian berkata, "Di antara 20 benteng Sue Luo, berapa banyak jenderal yang sepenuhnya setia kepada Wei Mingqing?" Dari 20 benteng Sue Luo, benteng 1 hingga 5 tidak dapat digoyahkan oleh Wei Mingqing. Selain mereka, dari 15 benteng yang tersisa, kami tidak yakin dengan kesetiaan 4 dari mereka, sementara 3 lainnya bersimpati terhadap tujuan pemberontak. Di permukaan, ada total 8 jenderal yang setia kepada raja. Mereka yang setia kepada raja adalah jenderal dari benteng 20 hingga benteng 13. Mereka adalah Qing Yuan, Wei Jiang, Yu Liu, Ouyang Wumi, Xiyu, Pi Zhen, Huang Kun, Ku Zong. Yang pertama hingga ke-12 adalah Zheng Yanhe, Wu Bao, Wei Wu, Diao Jin, Lu Yu, Chao Xuanzeng, Gai Long, Yi Yi, Qin Su, Hai Yi, Tong Bai, dan Yan Long. Di antara mereka yang setia kepada raja, Ouyang Wumi dan pengawal Sue Luo-nya adalah yang terkuat. Sisa dari 7 benteng juga terdiri dari pasukan yang menjalani pelatihan keras, tetapi kekuatan tempur mereka tidak dapat dibandingkan dengan pengawal Sue Luo. Selain itu, moral mereka tidak sekuat itu. Jika terjadi kesalahan dalam pertempuran, ada kemungkinan tatanan mereka runtuh. Jiayu segera melaporkan, saat Yue Zong memikirkan para pengawal Sue Luo yang semuanya dipenuhi dengan aura haus darah dan bertanya, apakah semua pengawal Sue Luo adalah prajurit dewa tipe 3? Jiayu menjawab, benar. Persyaratan dasar untuk menjadi pengawal Sue Luo adalah kekuatan setidaknya prajurit dewa tipe 3. Mereka semua adalah ahli yang diolah dan dipersiapkan oleh laboratorium ibu kota.
Yue Zong tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika dia menyadari sejauh mana kekuatan seluruh pasukan wilayah awan. Prajurit Dewa Tipe 3, ini adalah level dirinya sendiri ketika dia baru saja memasuki dunia kedua. Setiap pengawal Sueluo bisa menjadi penguasa jika dilemparkan ke bumi. Jika mereka menambahkan armor pertempuran tipe 3 mereka, maka mereka pada dasarnya tidak tertandingi. Hanya 10,000. Pengawal Sueluo cukup untuk menggulingkan dan menjadi faksi manusia terkuat di wilayah hijau. Bagaimana dengan Ouyang Wumi? Tanya Yue Zong. Jiayu menjawab, dia adalah ahli dari alam tipe 5 awal, 3 tahun yang lalu. Ketika dia kembali ke ibu kota, dia berada pada kekuatan itu. Dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi es dan salju. Kekuatan tempurnya mengerikan. Dia juga salah satu dari 4 ahli tipe 5 dalam 20 benteng. 3 lainnya adalah Zheng Yanhe, Wu Bao, dan Gailong. Bahkan di tempat seperti wilayah awan di mana para ahli berlimpah, keberadaan tipe 5 masih langka. Dari seluruh 200.000 pasukan yang ditempatkan di 20 benteng Sueluo, hanya ada 4. Dengan lambaian tangannya, Yue Zong memanggil 200 rune boneka tipe 3, serta sumsum tulang binatang mutasi tipe 5, memberikannya kepada Jiayu. Aku mengerti. Jiayu, pergi dan ubah semua bawahanmu. Ini untuk luka-lukamu. Minumlah. Sumsum tulang adalah barang peremajaan. Dengan kekuatan hidup yang kuat seperti Jiayu, hanya sebotol saja sudah cukup untuk membantunya pulih. Jiayu menerima 200 rune boneka tipe 3 dan sumsum tulang, menanggapi dengan ekspresi kaku sebelum mengabaikan dirinya sendiri, dimengerti. Tuan, mereka yang dikendalikan oleh rune boneka akan menjadi alat untuk menyelesaikan perintah. Mereka tidak akan bisa menjilat atau mengekspresikan kesetiaan mereka atau emosi lainnya seperti itu. Yue Zong berpikir tentang bagaimana dia akan menghancurkan pasukan elit seperti itu dan merasakan sedikit penyesalan, pasukan Sueluo. Sayang sekali, kalau saja pasukan seperti itu milikku, itu akan jauh lebih baik. Keesokan paginya, Jiayu membawa 100 pengawal Sueluo dan mengendarai sepeda motor bersenjata mereka menuju ke arah benteng ke-20. Tidak seorang pun memperhatikan prajurit aneh dan pendiam lainnya. Benteng ke-20 adalah yang terpenting di antara semua 20 benteng dan garis pertahanan terakhir wilayah awan. Seluruh strukturnya terbuat dari beton paduan super, tingginya mencapai 300 meter, memisahkan wilayah awan dan 19 benteng lainnya. Selama ditutup, 19 benteng lainnya tidak akan dapat menerima dukungan atau logistik apapun dari wilayah awan. Jika para jenderal dari beberapa benteng depan menyimpan pikiran aneh, benteng ke-20 bisa saja ditutup, dan menunggu bencana menimpa benteng lainnya. Ini adalah lokasi yang paling kritis, dan selama Wei Mingqing mengendalikan tempat ini, dia tidak perlu takut para jenderal lainnya memberontak terhadapnya. Itulah sebabnya 10.000 prajurit ditempatkan di sana, ada 10.000 pengawal Sueluo yang paling terpercaya. Kapten Jiayu, silakan turun untuk diperiksa. Jiayu baru saja membawa 100 orang itu ke depan gerbang kota Sueluo ketika 4 prajurit mencoba menghentikannya. Jiayu mengangguk dan turun dari motornya, berjalan menuju kota dengan langkah lebar. Pertahanan dari 20 benteng Sueluo benar-benar ketat, setiap pintu masuk melewati pemeriksaan yang paling ketat. Bahkan Jiayu, seorang kapten dengan status yang cukup tinggi, tidak luput. Pemeriksaan menyeluruh penting karena banyak manusia telah membangkitkan kemampuan aneh. Beberapa bahkan memungkinkan orang lain untuk mengubah penampilan mereka. Namun, meskipun penampilan dapat berubah, sidik jari, gen, dan iris tidak dapat diubah. Jadi setiap kali ada yang masuk ke 20 benteng Sueluo, akan ada pemeriksaan menyeluruh. Saat para prajurit menjalani pemeriksaan, Yue Zong juga masuk tanpa rasa takut. Penjaga Sueluo, Zhang Li. Sidik jari cocok, gen cocok, iris cocok, lolos. Saat sinar elektromagnetik menyapu tubuh Yue Zong, pemberitahuan pemeriksaan berhasil terdengar. Yue Zong menjalani setiap pemeriksaan dengan mudah. Ini karena bantuan Ai Super Bai. Di waktu lain, Yue Zong telah melewatinya saat pertama kali memasuki lembah awan. Namun, di waktu lain, dia mengikuti rute yang ditentukan. Kali ini Yue Zong berubah menjadi penjaga Sueluo dan dapat mengamati cara kerja internal 20 benteng Sueluo. Di dalam kastil benteng ke-20, selain beberapa terowongan yang memungkinkan para malaikat maut dan kendaraan lapis baja untuk dikerahkan, terdapat banyak bunker dan celah untuk senjata api. Di sekelilingnya,
Terdapat banyak pertahanan otomatis yang terpasang, yang terdiri dari senjata laser, elektromagnetik, serta senjata sinar. Jika seorang prajurit ilahi tipe 4 berani menantang pertahanan hari ini, dia akan langsung terbunuh. Sejumlah pengawal Sueluo berpatroli di kastil dengan ekspresi tegas, tidak berhenti sedetik pun, memperhatikan setiap orang yang masuk dengan tatapan waspada, bersiap untuk menembak setiap penyusup potensial. Pikiran penerjemah. Translation Nation, rilis per minggu pada 10 berkat dukungan Patreon. Jadwal rilis sebagai berikut. Sen, Kam, Jum, Min, 10 AM dan tunjukkan dukungan Anda. I. Beri peringkat kualitas terjemahan. I. Vote dengan batu kekuatan. I. Tinggalkan komentar karena saya akan mencoba membaca dan mengatasi masalah apapun. If kunjungi patreon.com/kun untuk melihat tujuan dan hadiah. V. Kunjungi kunlong.bandcamp.com untuk melihat musik saya. V. Ikuti saya di instagram.com/ciakunlong untuk melihat hal-hal konyol lainnya yang saya lakukan. 100 pengawal Sueluo yang mengikuti Jiayu kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing, sementara Jiayu membawa Yue Zong ke sebuah kamp tertentu. Jiayu adalah salah satu dari lusinan kapten dalam pengawal Sueluo. Sepanjang perjalanan, pemeriksaan lebih longgar baginya, karenanya perjalanan menjadi agak lancar. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah bunker oval yang terbuat dari komponen mekanis yang tingginya lebih dari 20 meter. Ada 4 prajurit yang berjaga di luar bunker, masing-masing mengenakan baju zirah pertempuran tipe 4. Di pinggang mereka, bilah tempur melengkung tergantung dan memantulkan cahaya, memberi mereka rasa bahaya dan niat membunuh yang dingin. Ahli. Keempat orang ini jelas ahli. Pupil mata Yue Zong sedikit menyempit saat melihat mereka. Dia bisa tahu bahwa mereka jelas ahli tingkat atas, kekuatan mereka tidak jauh dari Jiayu. Itu berarti bahwa masing-masing dari mereka setidaknya adalah prajurit dewa tipe 4 juga. Di wilayah hijau, setiap ahli tipe 4 akan menjadi hegemoni lokal. Namun, di benteng Sueluo, mereka hanyalah penjaga. Ini menunjukkan kedalaman kekuatan manusia dari wilayah awan. Dalam hal teknologi dan ahli, wilayah awan memiliki yang terbaik di antara yang lain. Meskipun Yue Zong telah berevolusi ke alam tipe 5, jika dia terekspos di benteng Sueluo, hidupnya akan dalam bahaya. Salah satu dari mereka melangkah maju untuk menghentikan Jiayu. Kapten Jia, tolong tunggu, ada apa? Jiayu berbicara dengan suara rendah, saya punya masalah rahasia untuk dilaporkan kepada Jenderal Ouyang Wumi, tolong bantu saya memberi tahu dia. Ini seorang informan, dia juga harus masuk. Prajurit itu menunjuk ke sebuah ruangan kecil di samping dan menjawab, dimengerti, saya akan memberitahu dia sekarang. Kapten Jia, silakan pergi ke sana untuk menyerahkan peralatan dan senjata Anda. Peralatan sangat penting bagi manusia yang fisiknya lebih lemah dibandingkan dengan ras lain di dunia ini. Jika Jiayu melepaskan semua peralatannya, dia jelas bukan tandingan bagi pengawal pribadi Ouyang Wumi. Setiap jenderal memiliki keamanan ketat mereka sendiri, sehingga sulit untuk membunuh mereka. Saya mengerti. Jiayu mengangguk dan masuk bersama Yue Zong, melepaskan baju zirah pertempuran tipe 4 dan tombak pertempurannya, sebelum duduk di samping Yue Zong dengan tenang sambil menunggu. Tidak lama kemudian, seorang prajurit datang dan berkata, Jenderal telah memanggilmu. Ikutlah denganku. Jiayu dan Yue Zong berdiri dengan tenang untuk mengikuti para prajurit. Setelah memasuki bunker mekanis, Yue Zong dapat melihat berbagai instalasi pertahanan otomatis. Pada saat yang sama, ada banyak prajurit yang berpatroli dengan baju zirah pertempuran tipe 4, tidak lebih lemah dari mereka yang berada di gerbang. Ada begitu banyak ahli di sini, bagaimana ibu kota bisa melatih begitu banyak ahli? Yue Zong menatap para ahli yang banyak itu dan merasakan firasat buruk. Ia punya firasat bahwa satu-satunya cara agar wilayah awan dapat mengeluarkan begitu banyak prajurit ilahi tipe 4 adalah dengan mengandalkan beberapa cara ekstrim. Manusia memiliki fisik yang lebih lemah, bahkan berlatih dengan teknik kultivasi yang sempurna tidak akan mudah untuk mencapai alam tipe 4. Luo Qingqing memiliki Storm 8 Grids yang semuanya adalah orang-orang berbakat. Namun, dari 8 orang itu, selain Han Zixuan yang akhirnya berhasil menembus situasi hidup dan mati, sisanya masih berada di puncak alam tipe 3. Jelas terlihat betapa sulitnya untuk berevolusi ke alam tipe 4.
Kemunculan lebih dari puluhan ahli tipe 4 di benteng Sueluo ini membuat Yue Zong merasa tidak nyaman. Setelah melewati keamanan yang ketat, mereka berdua akhirnya tiba di aula besar di bawah pengawalan 2 prajurit. Di dalam aula, ada 8 prajurit dalam armor pertempuran tipe 4, yang memancarkan niat membunuh yang kuat. Dengan 8 ahli tipe 4 sebagai pengawal pribadi, ditambah dengan baju perang tipe 4 mereka, bahkan ahli tipe 5 awal tidak akan menjadi tandingan mereka. Di ujung meja belajar panjang di aula, ada seorang pria parubaya dengan wajah yang lumayan dan janggut yang lebat, sedang membaca buku dengan tenang. Dia adalah pemimpin pengawal Sueluo, Jenderal Ouyang Wumi. Ouyang Wumi menatap tajam Jiayu sambil bertanya, "Jiayu, apa yang harus kamu laporkan?" Jiayu menjawab, "Jenderal Agung, keadaan sedang buruk. Kota Merah Darah telah dikuasai oleh para pemberontak, dan mereka telah merekrut sejumlah besar prajurit dari orang-orang miskin di distrik D, mempersenjatai mereka dalam prosesnya. Mereka telah menyebarkan desas-desus tentang perintah yang diberikan oleh Yang Mulia, dan orang-orang miskin yang bodoh itu telah mempercayai mereka. Jadi, mereka ada di pihak mereka." Mata Ouyang Wumi berkilat dingin, saat tatapannya tertuju pada Yue Zong dengan penuh kebencian. "Siapa orang ini?" Jiayu menunjuk Yue Zong dan berkata, "Ini adalah bawahanku, Zhang Li, dan dia telah menyusup ke Kota Merah Darah sendirian, mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan informasi berharga dan membawanya keluar." Yue Zong melangkah keluar untuk melakukan penghormatan militer standar. "Bawahanmu memberi hormat jenderal." Sudut-sudut mata Ouyang Wumi sedikit terangkat, saat dia memperlihatkan senyum dingin, dan memerintahkan, "Tangkap mereka berdua. Jika mereka melawan, bunuh tanpa ampun." Mendengar perintah Ouyang Wumi, 8 ahli itu bergerak, mata mereka bersinar dengan kilatan berbahaya. Tombak pertempuran mereka melesat ke arah Jiayu dan Yue Zong dengan kecepatan luar biasa. Pikiran Yue Zong berputar, namun dia tidak dapat menunjukkan bagaimana dia telah memperlihatkan dirinya. Namun, dia bukanlah seseorang yang menunggu kematian. Saat 8 ahli tipe 4 bergerak, 2 dari mereka berada sekitar 10 meter darinya, dia segera mengaktifkan manipulasi gravitasi orde ketiganya, mengirimkan medan gravitasi. Tiba-tiba diselimuti oleh gravitasi 30 kali lipat, 2 ahli tipe 4 itu tenggelam, gerakan mereka sedikit melambat. Yue Zong kemudian mengaktifkan langkah bayangan orde ketiga, mendorong doki gelapnya. Dia meledakkan tinjunya yang kuat ke arah salah satu dari mereka, dan pada saat itu, kepala ahli tipe 4 itu langsung hancur berkeping-keping. Melihat kepala rekannya sendiri hancur berkeping-keping, wajah penjaga tipe 4 Sueluo lainnya jatuh. Inti tipe 4 di belakangnya bersinar dan rune pada baju perang tipe 4-nya mulai bersinar juga. Namun, sudah terlambat. Ketika baju perang tipe 4 menyala, dan sebelum energi dapat disalurkan melalui tubuh, akan ada celah pendek. Pada saat itu, Yue Zong telah melesat maju, muncul di depan penjaga Sueluo, mengirimkan tinju tanpa ampun ke kepalanya, menghancurkannya. "Ahli tipe 5, siapa yang mengira seseorang akan muncul di sini? Siapa kamu?" Melihat Yue Zong membunuh pengawal pribadinya secara berturut-turut, mata Ouyang Wumi menyipit. 2 pengawal yang tewas itu mungkin tidak mengaktifkan armor mereka tepat waktu, tetapi mereka tetaplah prajurit dewa tipe 4. Mereka telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, namun, pengawal yang hebat seperti itu terbunuh dalam sekejap oleh Yue Zong. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka yang tidak menunjukkan kekuatan mereka, itu adalah kekuatan Yue Zong yang berada di level yang sama sekali berbeda. Setelah membunuh 2 pengawal Sueluo, Yue Zong menatap Ouyang Wumi dengan dingin, tubuhnya bersinar dan dia berlari ke arah sang jenderal. Saat ini, 6 pengawal Sueluo yang tersisa telah menyaksikan kekuatan Yue Zong yang luar biasa. Armor pertempuran tipe 4 mereka menyala, rune bersinar dan sejumlah besar energi mengalir melalui tubuh mereka. 6 prajurit mencapai alam tipe 5. Dari 6, 1 memisahkan diri untuk menghadapi Jiayu, sementara 5 sisanya menyerang Yue Zong. Dalam serangan itu, salah satu pengawal Sueluo tiba-tiba menghilang dari lokasinya, muncul di samping Yue Zong, tombak tertancap di jantungnya. Kemampuan yang dia gunakan adalah kemampuan gerakan instan yang langka, berteleportasi hampir kemana saja dalam jarak 20 meter. Dengan keterampilan yang kuat ini, dia bahkan telah membunuh Jenderal Dino kelas rendah saat dia berada di alam prajurit ilahi tipe 3. Yang lain mengaktifkan kemampuannya kecepatan ilahi, mendorong kecepatannya hingga maksimum.
Dia berubah menjadi kilatan yang tiba di depan Yue Zong, tombaknya juga mengarah ke jantung Yue Zong. Yang lain lagi melemparkan keterampilan manipulasi tanah, menembakkan dua paku tanah yang tajam di kedua sisi Yue Zong, menyegel jalur pelariannya. Penjaga keempat menebas Yue Zong, saat gaya gravitasi 20 kali lipat yang kuat terkunci pada Yue Zong. Penjaga Luo Sui kelima mengayunkan tombaknya dengan kilatan berbahaya di matanya. Baut petir berkumpul di ujung tombak, dia bertanggung jawab untuk memberikan serangan mematikan. Fisik manusia tidak dapat dibandingkan dengan ras dino. Semua penjaga ini akan dengan mudah dibunuh oleh satu jenderal dino kelas menengah dalam pertarungan 1 lawan 1. Untuk menghadapi para ahli yang kuat, mereka telah menjalani pelatihan sebagai sebuah tim, berlatih manuver dan taktik. Menghadapi serangan seperti itu, Yue Zong memilih untuk mengetuk kakinya, terbang tinggi ke udara, menghindari yang di belakang dan di depannya. Adapun yang membawa tombak petir, dia mengarahkannya ke Yue Zong, dan mengirimkan kilatan petir yang sangat panas ke arah Yue Zong, menyebabkan tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Pikiran penerjemah. Translation Nation, rilis per minggu pada 10 berkat dukungan Patreon. Jadwal rilis sebagai berikut. Sen, Kam, Jum, Min, 10 AM dan tunjukkan dukungan Anda. I, beri peringkat kualitas terjemahan. I, vote dengan batu kekuatan. I, tinggalkan komentar karena saya akan mencoba membaca dan mengatasi masalah apapun. If, kunjungi patreon.com/kun untuk melihat tujuan dan hadiah. V, kunjungi kunlong.bandcamp.com untuk melihat musik saya. V, ikuti saya di instagram.com/ciakunlong untuk melihat hal-hal konyol lainnya yang saya lakukan ketika mereka melihat Yue Zong terbunuh. Kelima pengawal Sue Luo sedikit rileks. Melawan seorang Evolver tipe 5, saraf mereka secara alami menegang. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa kehilangan nyawa. Dalam kondisi seperti itu, meskipun pertempuran itu tidak berlangsung lama, itu terasa lebih melelahkan daripada perang secara keseluruhan. Ouyang Wumi berteriak, hati-hati. Dia tidak mati. Dia masih di sana. Ketika kata-katanya mendarat, sebuah tinju kuat yang dibungkus dengan Dark Doki yang tebal menghantam kepala pengawal Sue Luo dengan gerakan instan, menghancurkan kepalanya. Setelah itu, Yue Zong melesat di depan pengawal Sue Luo dengan kecepatan ilahi, juga melancarkan pukulan kuat, bermaksud untuk menghancurkan kepalanya. Yue Zong telah melepaskan klon bayangan dan kemampuan siluman tingkat ketiganya pada saat yang sama. Selama pertempuran, perhatian semua orang telah tertarik pada klon Yue Zong, sehingga memungkinkannya untuk menghindari indera mereka. Itu menciptakan ilusi, seperti bagaimana benda-benda bisa menghilang dalam sihir ketika seseorang terlalu memperhatikan detail terkecil. Sementara skill siluman Orde Ketiga tampaknya hanya bagus untuk percobaan pembunuhan, ketika dikombinasikan dengan skill klon bayangan, skill ini memungkinkan Yue Zong untuk membingungkan lawan-lawannya, karena memiliki kartu truf tambahan. Bagaimana dia masih di sini? Bukankah dia sudah terbunuh? Penjaga Sue Luo dengan kecepatan ilahi merasa terkejut di dalam hatinya. Namun, dia masih seorang petarung yang berpengalaman, tidak membiarkan keterkejutannya mengaburkan gerakannya. Dia melepaskan aura pembunuh yang kuat, mengangkat tombaknya, dan menusukkannya ke arah Yue Zong sebagai tanggapan. Saat ini, penjaga Sue Luo ini adalah yang terjauh dari rekan-rekannya dan merupakan mangsa yang sempurna. Jika dia dibiarkan melarikan diri dan bergabung kembali dengan 3 rekan lainnya, keadaan akan menjadi lebih sulit. Dengan sebuah pikiran, sebuah kekosongan muncul di udara, dan 10 duri tulang tajam melesat keluar, berbenturan dengan tombak pertempuran, membantingnya ke satu sisi. Sosok Yue Zong berkedip, menghindari tombak pertempuran yang terbentur miring, muncul di sampingnya penjaga Sue Luo dengan kecepatan ilahi. Pukulannya mendarat tepat di kepala pengawal Sue Luo, langsung meledakkannya dengan hujan darah dan isi otak. Raut wajah Ouyang Wumi akhirnya berubah jelek setelah menyaksikan Yue Zong membantai 3 pengawal pribadinya, tangannya membentur tombol, berhenti. Dalam sekejap, sejumlah senjata sinar, meriam elektromagnetik, dan senjata laser berputar keluar, menunjuk ke arah Yue Zong. Di sisi lain, Jia Yu benar-benar kewalahan, tubuhnya penuh luka, seolah-olah dia tidak bisa bertahan lagi. Dalam hal kemampuan, Jia Yu berada di atas pengawal Sue Luo tipe 4, namun, tanpa perlengkapannya, dia lebih rendah dari pengawal Sue Luo yang bertenaga penuh. Melihat kemunculan senjata otomatis yang berputar keluar dari langit-langit dan dinding,
para pengawal Sue Luo yang tersisa sedikit rileks. Setelah menyaksikan kekuatan Yue Zong, mereka tidak yakin untuk melawannya hanya dengan mereka bertiga. Yue Zong melirik senjata-senjata itu dan bibirnya sedikit melengkung, singkirkan mereka. Senjata-senjata yang muncul tiba-tiba mematuhi kata-kata Yue Zong, menyesuaikan bidikan mereka ke arah para pengawal Sue Luo yang tersisa. Beberapa tembakan dan sinar ditembakkan ke arah mereka. Dengan peningkatan armor pertempuran mereka, para pengawal Sue Luo ini sudah berada di alam tipe 5. Saat senjata-senjata itu mengubah bidikan mereka ke arah mereka, mereka bereaksi dan menghindari rentetan serangan. Namun, dengan kemampuan Bai Yi dan perhitungan yang luar biasa, semua senjata telah berubah menjadi jaring api, tidak memberikan ruang sekecil apapun bagi para pengawal Sue Luo untuk melarikan diri. Mereka ditembak jatuh tanpa ampun. Di bawah tembakan yang terkonsentrasi, armor mereka hancur berkeping-keping, dan tubuh mereka tercabik-cabik. Bahkan prajurit Dewa Tipe 5 tidak akan mampu bertahan melawan tembakan yang terfokus seperti itu tanpa peralatan pertahanan. Prajurit Dewa Tipe 5 akan mampu menunjukkan kehebatannya di tempat yang luas. Di tempat yang sempit seperti itu, prajurit Dewa Tipe 5 tidak akan berdaya dengan senjata otomatis seperti itu, terutama jika berada di bawah kendali Bai Yi, Ai Super. Di sisi lain, saat senjata otomatis itu mengganti target, Ouyang Wumi telah memukul tombol di samping mejanya dengan tangannya yang besar. Dalam sekejap, perisai energi biru terbuka di depannya. Ketika sinar dan tembakan menghantam perisai, mereka menciptakan riak di seluruh perisai, namun, mereka tidak dapat menembusnya. Ouyang Wumi tetap berada di belakang perisai, menatap Yue Zong dengan sedikit kekaguman, seolah-olah dia tidak keberatan kehilangan 8 pengawal Sue Luo-nya. Ai Super, kamu benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Nak, serahkan dan bersumpahlah setia dan jadilah bawahanku. Aku akan melupakan masalah hari ini. Aku bahkan dapat memberimu kekayaan dan kekuasaan, memungkinkanmu memilih wanita yang kamu inginkan. Yue Zong bertanya, bagaimana kau tahu aku seorang pembunuh? Yue Zong telah melewati semua pemeriksaan dengan bantuan Bai Yi, dia tidak dapat memahami di mana kesalahannya, yang menyebabkan percobaan pembunuhannya gagal. Ouyang Wumi tertawa dingin, kau pikir kau aman hanya karena kau bisa menyelinap melewati sistem keamanan. Aku tahu nama dan wajah setiap dari 10.000 penjaga Sue Luo. Kau berani menyamar sebagai Zhang Li di hadapanku, itu sama saja dengan memohon untuk ditangkap. Nak, jangan meremehkan orang lain. Ouyang Wumi kemudian melanjutkan, aku sudah menekan tombol untuk bala bantuan. Sebentar lagi, setiap ahli dari benteng akan berkumpul di sini. Kau tidak akan punya jalan keluar saat itu. Cepat menyerah, kalau tidak, kau hanya akan menghadapi kematian. Yue Zong juga tahu bahwa sekarang adalah saat yang kritis. Jika penjaga Sue Luo sampai ke sana, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dia hanya satu orang, sedangkan musuh memiliki seluruh batalion elit prajurit ilahi tipe 3 dengan baju zirah tipe 3. Benarkah? Hancurkan aku. Mata Yue Zong berkilat ganas, dan dia memanggil api iblis orde keempatnya. Tangannya terbungkus dalam api yang mengerikan saat mereka meninju perisai energi.